Wanita itu tertegun. Dia tidak pernah mengira bahwa Yang Ye yang selalu sopan akan tiba-tiba bertindak dengan cara ini, dan tepat pada saat dia terpana, Yang Ye membungkuk dan mencuri ciuman dari bibirnya yang halus dan indah. Setelah itu, dia berkata dengan suara lembut, "Jangan khawatir, tidak ada yang bisa melukaimu bersamaku di sini." Hanya seorang idiot yang tidak akan mengambil keuntungan ketika seseorang menawarkan. Wanita ini telah memberinya kesempatan seperti itu, jadi Yang Ye secara alami harus memanfaatkannya. Yang Ye bukan pria terhormat, dan wanita ini tidak hanya menggunakannya untuk 1 atau 2 kali. Jadi, pada akhirnya, masih wanita yang diuntungkan bahkan setelah dia mengambil keuntungan darinya sekarang. Wanita itu pulih dari keterkejutannya, dan sedikit amarah melintas di kedalaman matanya. Energi yang sangat besar di tubuhnya melonjak, dan dia baru saja akan menyala. Namun, tepat pada saat ini, pria berjubah hitam yang lebih tinggi terkekeh. Adik muda benar-benar beruntung memiliki istri yang begitu cantik. Ini pertama kalinya Anda di sini di reruntuhan dinasti Sang, kan? Petik 2. Yang Ye tersenyum pada wanita yang menatapnya dengan marah, dan kemudian dia memandangi dua pria berjubah hitam dan berkata, "Ada apa dengan semua omong kosong itu? Hah, tidakkah kalian berdua bermaksud untuk merebut cincin spasial saya dan merebut istri saya yang cantik? Lakukan langkah langsung, oke. Tidak bisakah kita semua menjadi lebih mudah? Apakah ada gunanya membuang-buang waktu seperti ini?" Kedua pria berjubah hitam itu tertegun. Siapa sebenarnya yang melakukan perampokan di sini? Setelah mereka pulih dari keterkejutan mereka, mereka berdua mengungkapkan ekspresi marah, dan yang lebih tinggi di antara mereka berkata dengan marah, "Nak, kau benar-benar sombong, ya. Kami bersaudara tidak memiliki niat buruk terhadap Anda sebelum ini, tetapi setelah kami melihat Anda bertindak sedemikian arogan, kami tidak punya pilihan selain mengajarkan pelajaran atas nama orang tua Anda. Dan membuatmu." Petik 2. Dia belum selesai berbicara ketika seuntai cahaya pedang melintas, dan kemudian kepala pria berjubah hitam yang lebih tinggi yang berbicara sudah terbang ke langit sambil membawa seuntai darah segar bersamaan dengan itu. Bab 113. Seorang kepala terbang dengan tiba-tiba, dan itu menyebabkan wanita dan pria berjubah hitam yang tersisa terpana. Setelah beberapa saat, wanita itu pulih dari keterkejutannya dan menatap tajam ke Yang Ye. Dia merasa masih meremehkan pria ini. Karena kecepatan serangan pedang ini adalah sesuatu yang bahkan banyak ahli First Heaven Realm tidak dapat mencapai. Pria berjubah hitam yang tersisa telah pulih dari keterkejutannya juga, dan kemudian dia menatap Yang Ye dengan ketakutan. Tidak peduli betapa bodohnya dia tahu bahwa mereka berdua telah menyinggung seseorang yang tidak mampu mereka sakiti. Keduanya sering merampok dan menjara orang lain di daerah ini, dan mereka secara alami memilih target dengan kekuatan lemah dan datang ke reruntuhan dinasti Sang untuk pertama kalinya. Tidak ada keraguan bahwa Yang Ye dan wanita itu sesuai dengan kriteria mereka, tetapi kenyataan. Setelah melirik Yang Ye dengan teror, pria berjubah hitam itu tidak ragu sama sekali untuk berbalik dan melarikan diri. Melawan Yang Ye, benar-benar lelucon. Dia bahkan tidak bisa melihat bagaimana pria muda di depannya itu baru saja menyerang. Jadi bagaimana dia bisa melawan pemuda itu? Saat ini, yang ia inginkan hanyalah menumbuhkan 2 kaki lagi dan berlari lebih cepat. Tepat pada saat pria itu berbalik, cahaya pedang menyala. Pria berjubah hitam itu sepertinya telah memperhatikan sesuatu, dan matanya terbuka lebar. "Simpan!" Petik 2. Teriakannya berhenti tiba-tiba saat seuntai pedang emas Ki menembus dadanya, dan itu langsung menghancurkan vitalitas dalam dirinya. Yang Ye menyarungkan pedangnya, dan kemudian dia melirik rumah batu di sebelah kanan dan berkata dengan suara dingin, "Apakah kamu masih tidak akan menunjukkan dirimu?" Sebenarnya, dia tahu bahwa mereka diikuti sejak lama, dan dua pria berjubah hitam ini hanya 2 pion yang dikirim orang ini untuk menyelidiki Yang Ye dan wanita itu. Orang ini telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, tetapi dengan orang kecil yang hadir di sisinya, penyembunyian itu hanya lelucon di depannya. Ketika dia mendengar Yang Ye, wanita itu melirik Yang Ye dengan tatapan ingin tahu. Dia secara alami sadar bahwa seseorang bersembunyi di sekitarnya, tetapi dia sangat ingin tahu tentang bagaimana pria ini memperhatikan orang itu juga. Karena Yang Ye hanya di alam mortal. Benar saja, begitu Yang Ye selesai berbicara, seorang pemuda berusia sekitar 20 berjalan keluar dari sudut rumah itu. Pria muda itu melirik mayat 2 pria berjubah hitam di tanah, dan kemudian cahaya dingin melintas di matanya. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat Yang Ye dan wanita itu, dan gumpalan ekspresi yang tidak biasa melintas di kedalaman matanya ketika dia melihat wanita itu. Tatapannya berhenti sejenak pada wanita itu sebelum dia memandang Yang Ye dan berkata dengan suara dingin, "Pedangmu benar-benar cepat. Apakah Anda seorang murid dari Sekte Pedang?" Yang Ye tidak menjawab. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk wanita itu sebagai gantinya, dan dia berkata, "Kau mencari nafkah untuknya, kan?" Baik pria muda dan wanita itu tertegun, dan mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Ye. Yang Ye mencibir dan melanjutkan, "Bukankah itu semua karena kamu menyukai selirku dan tidak menyadari kemampuan kami, jadi kamu mengirim mereka untuk menyelidiki kami? Sekarang Anda sudah mendapatkan jawaban Anda, bukan?" Petik 2.
Gumpalan niat membunuh yang mengerikan melintas di mata pemuda itu agar tidak diekspos secara langsung oleh Yang Ye. Tapi dia cepat-cepat mengubah ekspresi ini menjadi senyum dan berkata, kau terlalu memikirkan hal-hal. Saya Bai Jiang. Saya perhatikan bahwa Anda berdua baru ke reruntuhan dinasti Sang dan diikuti oleh dua bersaudara itu, dan itulah sebabnya saya mengikuti Anda dengan niat untuk membantu. Namun, sekarang sepertinya tindakanku tidak perlu. Petik 2. Begitukah? Yang Ye tersenyum, dan kemudian dia berkata, kalau begitu sekarang kita sudah berurusan dengan mereka berdua, Brother Bao bisa pergi. Senyum Bai Jiang membeku. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, kalian berdua baru ke reruntuhan dinasti Sang, jadi saya kira kamu sangat tidak terbiasa dengan itu. Kenapa kita tidak membentuk grup? Petik 2. Meskipun dia berbicara kepada Yang Ye, tatapannya terus-menerus terkunci pada wanita di sisi Yang Ye. Yang Ye memandang wanita itu dan berkata, dia mengundangmu. Bagaimana menurut Anda? Wanita itu melirik Bai Jing, dan kemudian dia mengulurkan tangannya untuk merangkul lengan Yang Ye. Dia mengungkapkan senyum menawan dan berkata, saya tentu saja ingin pergi bersamamu, suamiku. Petik 2. Yang Ye mengangkat bahu ke arah Bai Jiang dan berkata, kakak Bai, kamu bisa pergi. Bai Jiang perlahan mengepalkan tangannya. Dia sudah lama mengikuti mereka, dan dia jelas sadar bahwa mereka bukan sepasang suami istri. Alasan mengapa wanita itu memanggil suami pria muda itu adalah karena dia berharap mendapatkan perlindungan pria muda itu. Lagi pula, di tempat seperti ini di mana tidak ada aturan dan semuanya diputuskan dengan kekuatan, tidak mungkin bagi wanita lemah seperti dia untuk bertahan hidup. Tentu saja, ini bukan poin utama. Poin utamanya adalah Bai Jiang menyukai wanita yang berdiri di depannya. Wanita ini hanya berkali-kali lebih baik daripada wanita yang pernah bermain dengannya, dan itulah alasan mengapa dia mengirim dua bawahannya untuk berurusan dengan pria muda itu. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan pemuda ini benar-benar hebat dan cukup untuk berurusan dengan dua bawahannya dalam sekejap. Ini menyebabkan dia tidak dapat membantu tetapi merasakan sedikit ketakutan di dalam hatinya. Mungkinkah saudara Bai benar-benar berniat untuk merebut selirku? Yang Ye berbicara dengan senyum di wajahnya ketika dia melihat pria itu menolak untuk pergi. Karena pemuda di depannya mampu memesan ahli First Heaven Realm, maka identitas pemuda itu pasti akan luar biasa. Dia berani bisa membunuh kedua pria berjubah hitam itu, tetapi dia tidak akan cukup bodoh untuk membunuh pria muda ini untuk wanita yang berdiri di sisinya. Tentu saja, jika pemuda ini bersikeras untuk bergerak melawannya, maka dia tidak akan keberatan mengirim pemuda itu ke neraka. Wanita itu tersenyum palsu pada Bai Jiang karena dia sendiri ingin melihat apakah pria muda yang berdiri di depannya akan bergerak. Tentu saja, dia tidak tertarik dengan ini. Dia benar-benar tertarik pada kekuatan sejati pemuda di sisinya. Meskipun dia bertukar pukulan dengan pria muda bernama Ye Yang, itu tidak cukup baginya untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya. Ini adalah alasan mengapa dia menyembunyikan kekuatannya. Bukan demi pura-pura kelemahan untuk mengalahkan musuh yang lebih kuat, dan itu demi menemukan kekuatan sejati Yang Ye. Saat dia menatap senyum di wajah Yang Ye, Bai Jiang ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum dia membuang niatnya untuk bergerak melawan Yang Ye. Dia tidak bisa melihat melalui pemuda yang berdiri di depannya, dan pemuda itu terlalu tenang dari awal sampai sekarang. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli di peringkat ketujuh dari alam surga pertama. Namun, pemuda yang berdiri di depannya itu tidak mengungkapkan sedikit pun rasa takut, jadi dia merasa bahwa pemuda itu pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Ketika dia memikirkan sampai di sini, Bai Jiang memaksakan dirinya untuk tersenyum. Saudaraku, kamu pasti bercanda. Bagaimana saya bisa, Bai Jiang, menjadi orang seperti itu? Karena Anda tidak mau membentuk grup dengan saya, maka saya tidak punya pilihan selain mengajukan tawaran perpisahan. Benar, izinkan saya memberi nasihat kepada Brother. Yang terbaik adalah tetap low profile. Begitu dia selesai berbicara, dia melirik Yang Ye dengan dingin sebelum dia berbalik dan pergi. Tetap low profile. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia memandang wanita itu dan berkata, apakah saya sangat arogan? Suami benar-benar sangat mendominasi barusan, dan itu membuat hatiku berdebar. Wanita itu berbicara dengan sedikit malu. Yang Ye tetap tidak tergerak oleh ini, dan dia berkata, apa gunanya melakukan tindakan seperti itu? Aku benar-benar membangkitkan minat terhadapmu. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Wanita itu berbicara dengan nada yang sedikit sedih. Berhenti. Yang Ye melambaikan tangannya dan berkata, jangan bicara omong kosong di sini. Saya katakan tadi bahwa kita akan berpisah setelah tiba di reruntuhan ini. Sekarang, kita harus berpisah. Sampai jumpa lagi. Tidak, sampai jumpa. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye berbalik dan pergi. Karena dia benar-benar tidak ingin berhubungan dengan wanita ini. Setelah mengambil beberapa langkah, Yang Ye menarik napas dalam-dalam, berbalik untuk melihat wanita yang mengikutinya, dan kemudian mengerutkan kening ketika dia berkata, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak akan bergerak melawan Anda? Aku. Petik 2. Bisakah kamu berbicara dengan normal? Yang Ye memotong wanita itu.
Ekspresi wanita itu kembali normal ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia menatap Yang Ye langsung di mata dan berkata, kamu mengakui untuk menciumku sekarang, kan? Bibir Yang Ye berkedut, dan dia berkata, Andalah yang menggunakan saya lebih dulu. Dia berkata dengan serius, kemurnian saya telah hancur di tangan Anda. Petik 2. Apakah kamu bercanda? Yang Ye marah sampai dia hampir menginjak kakinya dengan marah. Dia berkata, aku hanya menciummu sekali, dan aku tidak melakukan hal lain kepadamu. Jadi, tidak bisakah kamu bertindak tanpa malu-malu? Petik 2. Apakah Anda tahu tentang identitas saya? Wanita itu berkata, saya adalah adik perempuan dari Kaisar Kekaisaran Grand Qin saat ini, jadi saya adalah putri kerajaan Kekaisaran Grand Qin. Meskipun aku hanya seorang putri yang tidak dipedulikan, tapi bagaimanapun aku adalah seorang putri. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud? Anda berniat menggunakan Grand Qin Empire untuk mengancam saya. Mata Yang Ye menyipit saat dia berbicara dengan suara rendah. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, oh adikku, mengapa kamu masih tidak mengerti? Sejak saat kami bertemu satu sama lain dan melarikan diri bersama, Kekaisaran Grand Qin dan Pangeran kedua dari Kekaisaran Dark Beast tidak akan membiarkan kami pergi. Tidak ada hubungan di antara kami berdua, dan kami hanya bertemu satu sama lain secara kebetulan. Tetapi apakah mereka akan percaya itu? Pertama, aku merusak rencana keponakanku, jadi dia pasti tidak akan membiarkanku pergi. Kedua, aku menyebabkan Pangeran kedua Kekaisaran Dark Beast benar-benar kehilangan muka, jadi dia pasti tidak akan membiarkanku pergi juga. Baiklah, Anda pasti berpikir bahwa semua ini adalah masalah saya, dan itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Namun, apakah Anda pikir Grand Qin Empire dan Dark Beast Empire akan membiarkan Anda pergi? Jika dua kolosi ini bergerak, maka Anda tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup bahkan jika Anda adalah murid langsung dari Sekte Pedang. Petik 2. Wajah Yang Ye tenggelam ketika dia mendengar ini. Tak perlu dikatakan, kata-kata wanita itu sangat masuk akal. Jika dua kolosi seperti Kekaisaran Grand Qin dan Kekaisaran Dark Beast berniat untuk berurusan dengannya, maka dia, Yang Ye, benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, kekuatan kedua kolosi ini jauh melebihi kekuatan Sekte Pedang atau Istana Bunga. Wanita itu melanjutkan, jadi, jika kita ingin selamat, maka kita harus bekerja sama. Hanya dengan bekerja bersama, kita memiliki kesempatan. Dengan kata lain, kita berdua berada di kapal yang sama, dan kita harus saling membantu dan tidak berpisah. Saya tahu bahwa Anda pasti sangat tidak puas di hati Anda. Bagaimanapun, ini awalnya masalah saya, tetapi sudah sampai di sini. Jadi, apa lagi yang bisa kita lakukan? Begitu dia selesai berbicara, wanita itu menatap Yang Ye dan menunggu jawabannya. Rencana awalnya adalah menyembunyikan identitasnya setelah terbang dan menjalani sisa hidupnya dengan bersembunyi. Namun, Yang Ye yang berdiri di depannya telah membuatnya mengubah rencananya. Jika pemuda ini bersedia bergabung dengan dia, maka dia tidak akan hanya percaya diri dengan kemampuannya untuk mengatasi bahaya yang mereka hadapi, dia bahkan akan dapat membuat rumah tangga kekaisaran sekali lagi memikirkan dirinya. Tentu saja, prasyarat untuk semua ini adalah persetujuan pemuda yang berdiri di depannya. Bab 114. Setelah hening sejenak, Yang Ye tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku mengakui bahwa apa yang kamu katakan benar-benar masuk akal, tapi aku masih harus menolak. Petik 2. Kenapa? Wanita itu mengerutkan kening. Karena aku tidak percaya padamu. Yang Ye menatapnya dan berkata, sejak kita bertemu satu sama lain sampai sekarang, kamu hanya berbicara setengah benar. Persis seperti saat ini, apa yang Anda katakan itu benar, dan kenyataannya memang demikian. Namun, saya merasa bahwa tujuan Anda yang sebenarnya jelas tidak begitu sederhana. Jadi, jika saya benar-benar mendengarkan Anda dan bekerja sama dengan Anda, maka saya mungkin akan menggali kuburan saya sendiri atas nama Anda. Yang Ye tidak berpikir bahwa dia idiot, tetapi dia tidak akan berpikir kecerdasannya juga luar biasa. Dia benar-benar tidak dapat melihat melalui wanita ini yang terus-menerus menyatakan kesukaannya padanya. Tidak peduli apakah itu kekuatan atau pikirannya, dia tidak dapat melihat melalui mereka. Tidak dapat melihat sesuatu mewakili bahaya, dan karena ada bahaya, maka metode terbaik adalah tidak bersentuhan dengan bahaya semacam itu. Adapun masalah dengan Grand Qin Empire dan Dark Beast Empire, mereka tidak tahu siapa dia. Jadi, adakah yang masih mengingatnya setelah masalah ini berlalu dan dia kembali ke Talisman Peak? Wanita itu menatap Yang Ye sebentar sebelum dia tersenyum dan berkata, adikku, kakak masih merasa bahwa yang terbaik bagi kita untuk bekerja sama, tapi sebaiknya kau tidak berpikir tentang bertahan hidup sendirian dan meninggalkan aku di kesusahan. Kakak tahu bahwa identitas Anda jelas tidak sederhana, tetapi kakak ingin memberitahu Anda bahwa itu tidak berguna bahkan jika Anda adalah putra dari Master Sekte Pedang. Karena hal ini terkait dengan martabat Kekaisaran Dark Beast dan Kekaisaran Grand Qin. Meskipun Big Sister hanya menuju ke Kekaisaran Dark Beast kali ini untuk bertunangan dan sangat sedikit orang yang mengetahuinya, itu bukan jumlah yang sangat kecil pada akhirnya. Karena kakak kawin lari dengan seseorang,
kakak pasti akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan, tetapi saya menganggap kedua kerajaan tidak akan membiarkan orang yang kawin lari dengan kakak untuk hidup damai. Bagaimana menurut Anda? Yang Ye menatap wanita itu dan berkata dengan serius, sebenarnya, aku benar-benar ingin membunuhmu. Percayalah kepadaku. Jika bukan karena wanita ini, dia mungkin akan menaklukkan Raja Binatang Buas sekarang. Jika bukan karena wanita ini, mungkin dia sudah. Singkatnya, sejak dia bertemu wanita ini sampai sekarang, bukan saja dia tidak mendapat manfaat sama sekali, dia telah tersapu ke pusaran air antara Kekaisaran Grenkin dan Kekaisaran Dark Beast. Jadi, ini benar-benar membuatnya merasa ingin membunuhnya. Wanita itu tersenyum dan berkata, kakak mengakui bahwa itu adalah kesalahan kakak, tetapi kita benar-benar di kapal yang sama sekarang. Jika Anda tidak bekerja sama dengan Big Sister, maka kita benar-benar bisa menjadi pasangan yang mati bersama. Anda harus mengerti bahwa perintah Grenkin Empire sangat mengerikan. Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Saya tidak percaya Anda, kata Yang Ye. Kepercayaan terbentuk secara bertahap. Kita bisa membentuknya secara bertahap. Kakak memiliki kesabaran, kata wanita itu sambil tersenyum. Yang Ye tersenyum dan berkata, saya tidak tertarik untuk membentuk sesuatu dengan Anda. Baiklah, aku tidak ingin membuang nafas bersamamu. Adapun Kekaisaran Dark Beast dan Grenkin Empire Anda, mereka tidak tahu siapa saya pada tingkat apapun. Jadi, mereka bisa melakukan apa saja. Saya harap kita tidak pernah bertemu lagi. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye berbalik dan pergi. Dia harus mengakui bahwa Kekaisaran Grenkin dan Kekaisaran Dark Beast sangat hebat, tapi dia benar-benar tidak akan percaya pada wanita yang berdiri di depannya. Karena bekerja bersama dengan wanita itu tidak akan berbeda dengan bekerja bersama harimau. Adapun dua kolosi, selama dia meninggalkan Grand Myriad Mountains dan bersembunyi di antara kerumunan, dia menolak untuk percaya bahwa mereka akan dapat menemukannya di Talisman Peak. Ketika dia melihat Yang Ye berbalik dan pergi, mata wanita itu berputar sebelum dia buru-buru mengikutinya, dan dia berkata sambil berjalan, adik, kakak benar-benar tidak akan membahayakan kamu. Jika Anda bekerja sama dengan Big Sister, maka hanya akan ada manfaat dan tidak ada. Petik 2. Dia berbicara ketika murid-muridnya tiba-tiba mengerut, dan dia menghindar ke samping. Pada saat ini, pedang telah berhenti tepat di tempat dia berdiri saat yang lalu, dan Yang Ye yang memegang gagang pedang. Yang Ye menyarungkan pedangnya dan berkata dengan dingin, sudah kubilang, jangan ikuti aku. Baik. Apakah wanita ini benar-benar menganggap saya, Yang Ye, menjadi seorang idiot? Dia sebenarnya masih berpikir untuk menggunakan saya. Adik kecil, betapa tidak berperasaannya kamu. Kamu benar-benar menyerang kakak besar. Wanita itu menepuk dadanya dengan tangan putih batu giok, dan kemudian berkata dengan kesal, tidak kusangka bahwa kakak telah jatuh cinta padamu dan berniat untuk bekerja sama denganmu, namun kamu. Petik 2. Diam, Yang Ye tiba-tiba berteriak. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk membuang nafas bersamamu. Anda sudah aman sekarang. Jadi, lakukan apa yang ingin kamu lakukan sendiri dan jangan ikuti aku, oke? Petik 2. Ekspresi wanita itu kembali normal ketika dia mendengar ini, dan dia berkata dengan serius, Ye Yang, bagaimana kalau kita berbicara dengan serius? Kamu benar-benar mengubah sikapmu dengan cepat. Yang Ye ditertawakan. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tahu Anda memiliki pendapat tentang saya, tetapi saya pikir kita masih bisa bekerja sama. Aku akui aku menyembunyikan beberapa hal darimu, dan aku akan memberitahumu sekarang. Bagaimana dengan Anda memutuskan apakah akan bekerja sama dengan saya setelah Anda mengetahui kebenaran tentang segalanya? Yang Ye mengerutkan kening ketika dia melihat ekspresi wanita itu saat ini, dan dia berkata setelah beberapa waktu, kebenaran apa? Biarkan saya jelas, jika saya merasa bahwa Anda menipu saya lagi, maka saya akan segera pergi, dan Anda bisa lupa menyebutkan apapun yang terkait dengan bekerja sama. Wanita itu menyisir rambut indah di atas dahinya, dan kemudian berkata dengan ekspresi serius, sebenarnya pertunanganku dengan pangeran kedua Kekaisaran Dark Beast bukanlah keputusan kakak kekaisaran atau kakekku. Kakek saya adalah kaisar pendiri Kekaisaran Grenkin sementara kakak laki-laki saya adalah kaisar Kekaisaran Grenkin. Keduanya dalam budidaya pintu tertutup untuk masuk ke ranah berikutnya dari kultivasi mereka, dan keponakan saya yang memerintah kekaisaran. Petik 2. Langsung ke intinya, Yang Ye mengerutkan kening dan berkata, saya tidak tertarik dengan rumah tangga kekaisaran Anda. Wanita itu tersenyum dan berkata, pertunanganku dengan pangeran kedua Kekaisaran Dark Beast adalah ide keponakanku, dan dia melakukan ini karena dia berharap untuk mendapatkan bantuan pangeran kedua. Ini bukan poin utama. Poin utamanya adalah tidak ada yang bisa mengetahui hal ini. Karena tabu kakak laki-laki dan kakek saya yang terbesar adalah berkolusi dengan musuh. Jika orang lain mengetahui tentang masalah ini, maka keponakan saya dapat bermimpi duduk di atas tahta. Ada banyak lubang di ceritamu. Yang Ye berkata dengan suara rendah, pertama, Anda mengatakan bahwa tidak ada yang bisa tahu tentang ini, lalu bagaimana dengan kavaleri yang pergi bersama Anda? Mungkinkah mereka bukan manusia? Petik 2. Apakah kamu pikir mereka akan dapat membiarkan Grand Myriad Mountains hidup?
Wanita itu mencibir. Momen kedatanganku di Kekaisaran Dark Beast adalah saat kematian mereka. Yang Ye diam beberapa saat sebelum dia berkata, mengapa kamu setuju untuk pertunangan dengan pangeran kedua? Gumpalan niat membunuh yang dingin dan mengerikan melintas di mata wanita itu setelah mendengar ini, dan dia berkata, karena keponakan saya mengancam saya dengan ibu saya. Saya tahu apa yang akan Anda tanyakan, saya memiliki ayah yang sama tetapi ibu yang berbeda dari kaisar saat ini. Ditambah dengan fakta bahwa ibuku tidak memiliki dukungan klan yang baik, jadi keponakanku membuatku menjadi bidak miliknya. Petik 2. Rumah tangga kekaisaran benar-benar adalah yang paling tidak berperasaan. Yang Ye menggelengkan kepalanya. Dia pernah mendengar orang lain membicarakan hal ini di masa lalu, namun dia tidak percaya sepenuhnya, tetapi dia melakukannya sekarang. Rumah tangga kekaisaran benar-benar berhenti untuk mencapai tujuannya. Karena dia mengancammu dengan ibumu, lalu mengapa kamu masih melarikan diri? Yang Ye mengajukan pertanyaan lain. Karena aku hanya akan bisa menyelamatkan ibuku dan diriku sendiri dengan melakukan itu. Wanita itu berkata dengan suara rendah, jika aku benar-benar menikahi pangeran kedua itu, maka dengan cara keponakanku yang kejam, dia pasti akan menemukan cara untuk bunuh ibuku. Sebaliknya, jika saya melarikan diri, maka dia akan ragu dan takut sebagai gantinya, dan dia akan membuat ibu saya tetap hidup untuk menggunakannya untuk mengancam saya. Petik 2. Bunuh ibumu. Yang Ye berkata dengan tak percaya, lelucon. Bagaimanapun, ibumu adalah selir kekaisaran pendiri kaisar. Apakah dia bahkan berani? Gumpalan mencibir muncul di sudut mulut wanita itu, dan dia berkata, apakah Anda tahu berapa banyak selir kekaisaran yang dimiliki kakek saya? Sebelum Yang Ye bisa menjawabnya, dia berkata, dikatakan bahwa selir seorang kaisar berjumlah hingga 3.000, tetapi kakek saya tidak hanya memiliki 3.000. Dia memiliki lebih dari 8.000 selir kekaisaran dalam nama, dan ada banyak lagi yang tidak menerima pengakuan resmi. Apakah Anda tahu ada berapa banyak pangeran dan putri di dalam kerajaan Grand Qin? Bahkan jika kita tidak menyebut kakak laki-laki saya yang adalah kaisar, hanya kakek saya yang memiliki lebih dari 400 putra dan sekitar 1.000 putri. Petik 2. Yang Ye tidak bisa menahan tawa. Kaisar pendiri ini adalah pejantan. Sekarang, dia akhirnya mengerti sedikit. Karena kaisar pendiri memiliki begitu banyak selir kekaisaran, mungkin banyak hubungan yang hanya berlangsung semalam, dan ibu wanita ini mungkin seperti itu. Istana Kekaisaran Grand Qin pasti tidak akan mementingkan selir kekaisaran yang tidak berasal dari asal mula yang baik dan tidak menerima bantuan dari kaisar pendiri. Setelah beberapa saat, Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah ada yang berhubungan dengan saya? Mengapa saya harus bekerja sama dengan Anda? Wanita itu memandang Yang Ye seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot, dan dia berkata, kamu benar-benar idiot. Pertunangan antara saya dan pangeran kedua Kekaisaran Dark Beast adalah rahasia, dan demi melindungi rahasia ini, keponakan saya akan membunuh penjaga pribadinya dan para ahli alam roh yang telah ia bina. Jadi, sekarang setelah Anda melarikan diri dengan saya, apakah Anda pikir dia akan membiarkan Anda dan saya pergi? Yang Ye tertawa getir ketika dia mendengar ini dan berkata, aku merasa seperti jatuh ke dalam perangkapmu lagi. Sebenarnya, bahkan jika aku tidak memberitahumu rahasia ini, tetapi demi keselamatan, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi, kata wanita itu. Yang Ye berpikir sejenak dan berkata, saya jamin saya tidak akan memberitahu siapapun. Baik. Bagaimana menurutmu? Wanita itu tersenyum. Sepertinya itu tidak. Yang Ye mengangkat bahu, dan kemudian dia berkata, apakah keponakanmu itu benar-benar menyalahgunakan kekuatannya dan mengeluarkan surat perintah Kekaisaran Grand Qin untuk memberikan hadiah kepadaku? Dia tidak akan. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak akan mengeluarkan surat perintah, dia akan langsung mengeluarkan surat kematian. Saya kira dia sudah melakukan itu, dan dia sudah mulai menyelidiki Anda. Jangan meremehkan kemampuan Kekaisaran Grand Qin. Sangat mudah bagi kerajaan Grand Qin untuk menyelidiki seseorang. Petik 2. Mungkin dia akan menyerah membunuhku setelah dia mengetahui identitasku, kata Yang Ye. Oh, wanita itu melirik Yang Ye dengan terkejut, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, adik, Anda mengatakan bahwa Anda bukan murid pedang sekte, tetapi keterampilan Anda bahkan lebih tajam daripada para murid dari sekte pedang. Mungkinkah Anda adalah putra tidak sah dari Master Sekte Pedang? Tapi, bahkan jika Anda adalah putra tidak sah dari Master Sekte Pedang, dia masih tidak akan membiarkan Anda pergi. Tentu saja, dia tidak akan berurusan dengan Anda di tempat terbuka, tetapi bagaimana dengan pembunuhan? Jika dia tidak memberitahu siapapun, maka adakah yang tahu bahwa dia ada di baliknya? Dengan kata lain, sepertinya aku tidak bisa melakukan apa-apa selain menunggu kematian tiba. Tanya Yang Ye. Bab 115/115. Tentu saja tidak. Wanita itu berkata sambil tersenyum, selama kamu bekerja bersama denganku, maka aku akan bisa membuat keponakanku menyerah berurusan dengan kita. Bahkan sejauh itu tidak akan sulit untuk menyeretnya turun dari posisinya saat ini. Lagi pula, dia bukan satu-satunya yang berjuang untuk tahta. Petik 2. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan menolak.
Aku punya hal-hal yang harus aku lakukan, dan aku benar-benar tidak mau terseret ke pusaran air rumah tangga kekaisaranmu. Adapun keponakanmu itu, dia bisa melakukan apa yang dia mau. Petik 2. Yang Ye hanya ingin meningkatkan kekuatannya, berpartisipasi dalam peringkat kenaikan, merebut token kenaikan, dan menyelesaikan perjanjiannya dengan Su Qingxi. Adapun hal lain, dia benar-benar tidak tertarik sama sekali. Wanita itu menghela nafas ketika mendengar Yang Ye menolak. Setelah waktu yang lama, dia berkata, apakah kamu benar-benar tidak akan mempertimbangkan kembali? Jelas, dia masih sedikit tidak mau menyerah. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sebenarnya, dia hampir diyakinkan oleh wanita ini. Tapi dia tetap menolak pada akhirnya. Itu masih karena alasan yang sama. Dia tidak bisa mempercayai wanita ini. Wanita ini dibesarkan di tempat seperti Istana Kekaisaran, jadi kemampuannya untuk menipu dan merancang sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia bandingkan. Jika mereka bekerja bersama, dan jika wanita itu memiliki niat lain atau motif egois, maka dia, Yang Ye, pasti akan digunakan dan dikhianati olehnya. Jadi, bahkan jika seorang pangeran dari Kekaisaran Grand Qin dan seorang pangeran dari Kekaisaran Dark Beast ingin membunuhnya, dia masih memilih untuk menolak. Saudari senior Si Wei, apakah itu benar-benar Anda? Tepat ketika wanita itu bermaksud mengatakan sesuatu, sebuah suara yang membawa kejutan yang menyenangkan terdengar dari jalan di sebelah kanan mereka. Ketika dia mendengar ini, Yang Ye melihat ke arah sumber suara, dan dia melihat dua pria dan dua wanita berjalan ke arahnya dan wanita itu. Keempatnya berusia sekitar 20 tahun, para lelaki itu tampan sementara para wanita itu cantik. Terutama kedua wanita itu, meskipun penampilan mereka tidak bisa dibandingkan dengan wanita yang berdiri di sisinya, mereka memiliki pesona unik mereka sendiri. Mereka berjalan cepat ke Yang Ye dan wanita itu, dan ketika pria yang memimpin melihat penampilan wanita di sisi Yang Ye, dia sama sekali tidak menyembunyikan kejutan yang menyenangkan di wajahnya. Dia berkata, saudari senior Si Wei, apa yang Anda lakukan di reruntuhan dinasti Sang? Mungkinkah Anda datang untuk makam Kaisar Zhou? Si Wei, Yang Ye melirik wanita itu. Jadi, nama wanita ini adalah Qin Si Wei. Karena pria ini memanggilnya suster senior, maka dia mungkin adalah anggota Akademi Kekaisaran terkenal dari Kekaisaran Grand Qin. Kamu, wanita itu mengerutkan kening dan bertanya. Karena pria itu memanggilnya suster senior, maka dia mungkin anggota Akademi Kekaisaran. Tapi dia benar-benar tidak mengenalinya. Gumpalan kesedihan melintas di mata pria itu ketika dia mendengar ini. Dia benar-benar tidak mengingat saya lagi. Dia menekan kekesalan di hatinya dan mengungkapkan senyum ketika dia berkata, saya Junlin, saya pernah menerima bimbingan dari kakak perempuan senior di akademi. Suster senior mungkin masih memiliki sedikit kesan tentang itu, kan? Si Wei berpikir sejenak sebelum dia mengungkapkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Dia berkata, itu kamu. Saya tidak pernah berharap bahwa Anda telah mencapai peringkat ke-6 alam surga pertama. Tidak buruk, kamu tidak membuang nafasku. Pria itu mengungkapkan ekspresi serius sebelum dia membungkuk pada Qin Si Wei, dan kemudian dia berkata, Junlin tidak akan pernah melupakan kebaikanmu sejak hari itu. Petik 2. Qin Si Wei tersenyum dan berkata, tidak perlu untuk itu. Anda harus menyadari dengan jelas bahwa saya telah memberikan bimbingan hanya untuk kredit. Prestasi Anda saat ini sepenuhnya berkat kerja keras Anda sendiri. Petik 2. Pria bernama Junlin tersenyum, dan dia berhenti membahas topik ini. Dia berkata, apakah kakak senior datang untuk makam Kaisar Zhou? Jika sudah, maka kita bisa pergi bersama. Petik 2. Makam Kaisar Zhou, tanya Qin Si Wei. Apa itu? Yang Ye menatap pria bernama Junlin dengan sedikit rasa ingin tahu. Tentu saja, dia hanya ingin tahu tentang makam Kaisar Zhou. Kakak senior tidak datang ke sini karena makam. Junlin berbicara dengan terkejut. Qin Siu menggelengkan kepalanya dan berkata, suami saya dan saya hanya datang ke sini secara kebetulan. Suami, ketika mereka mendengar ini, mereka berempat kaget, dan kemudian mereka melihat Yang Ye yang berdiri di sisi Qin Si Wei. Mereka semua segera mengungkapkan ekspresi aneh ketika mereka menyadari bahwa Yang Ye hanya di peringkat ke-9 dari alam mortal. Di sisi lain, gumpalan ekspresi buas melintas di mata Junlin, tapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Yang Ye juga dikejutkan oleh Qin Si Wei. Apa yang wanita ini coba lakukan? Apakah dia bermaksud menggunakan beberapa orang ini untuk menyeretku bersamanya? Ketika dia berpikir ke sini, mata Yang Ye menyipit. Wanita ini bermaksud menggunakan saya lagi. Setelah beberapa saat, Junlin memaksakan senyum ke wajahnya dan bertanya. Kakak perempuan sudah menikah? Belum. Qin Si Wei tersenyum dan berkata, tapi itu akan segera terjadi. Petik 2. Yang Ye tidak salah, Qin Si Wei berniat untuk menyeretnya ke bawah dengannya. Karena hanya dengan melakukan ini dia dan ibunya memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Rumah tangga kekaisaran tidak akan pernah membiarkan berita tentang keluarga kekaisaran berkolusi dengan Dark Beast untuk disebarkan. Jadi, bahkan jika dia melaporkan keponakannya, dia dan ibunya tidak akan bisa lepas dari kematian juga, dan hasil terbaiknya adalah terperangkap selamanya di istana yang dibuang. Tidak peduli hasil apa itu,
dia tidak mau melihatnya terjadi. Terutama ketika dia memiliki kejahatan kawin lari dengan seseorang. Rumah tangga kekaisaran sangat memperhatikan martabatnya, sehingga rumah tangga kekaisaran sama sekali tidak akan melepaskannya. Jadi, jika dia ditangkap kembali ke Grand Qin Empire, maka hasil yang dia hadapi pasti akan mengerikan. Alasan dia ingin menyeret Yang Ye bersamanya adalah karena Yang Ye dapat mengubah hasil yang dia hadapi. Jika orang yang ia pilih untuk kawin lari adalah sampah, maka kekaisaran Grand Qin pasti akan kehilangan muka. Namun, jika orang yang ia pilih untuk kawin lari adalah seorang jenius, maka itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Tidak hanya kekaisaran tidak akan menghukumnya, tetapi juga akan menganggapnya tinggi. Karena hanya ada satu alasan mengapa para putri ini yang tidak menerima bantuan kaisar masih hidup, dan itu adalah untuk membentuk persatuan dengan perkawinan dan tali dalam segala macam jenius. Ketika dia mendengar Qin Ziwei, ekspresi Junlin sedikit mereda. Tidak apa-apa asalkan dia belum benar-benar menikah. Dia mengukur Yang Ye, dan kemudian pandangannya berhenti pada pedang di tangan Yang Ye sebelum dia berkata, "Saudaraku, kau murid dari Sekte Pedang." Yang Ye menatap dingin ke arah Qin Ziwei, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya hanya seorang kultivator independen." Ketika mereka mendengar ini, tatapan keempat anggota Akademi Kekaisaran menjadi aneh sekali lagi. Seorang kultivator independen, dan dia bahkan satu yang hanya di peringkat ke-9 dari alam mortal. Bagaimana kakak senior bisa menyukai orang yang memiliki kekuatan seperti itu? Qin Xiu memegang lengan Yang Ye dan berkata sambil tersenyum, "Suamiku benar-benar hanya seorang kultivator independen. Tapi bakat alaminya tidak buruk, dan aku siap untuk memperkenalkannya ke Akademi Kekaisaran. Dengan bakat alaminya, dia pasti akan bisa mendapatkan tempat di Akademi Kekaisaran." Dia secara alami tidak menjelaskan atas nama Yang Ye. Dia hanya memiliki satu tujuan, dan bergantung pada orang-orang ini untuk memberitahu anggota keluarga Kekaisaran bahwa dia bermaksud membawa pria ini yang bisa mengendalikan Dark Beast ke Akademi Kekaisaran. Yang Ye melirik Qin Ziwei dengan dingin. Jika wanita ini tidak memberinya penjelasan yang masuk akal, maka dia akan benar-benar bergerak dan membunuhnya. Bahkan jika kekuatan wanita ini adalah dua bidang kultivasi yang lebih tinggi dari miliknya. Masuk ke Akademi Kekaisaran. Pria di samping Junlin sedikit terkejut, dan kemudian dia berbicara dengan nada yang sedikit mengejek. "Kakak senior, Akademi Kekaisaran bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapa saja. Suami, teman Anda ini sudah berusia sekitar 17 atau 18 tahun sekarang, namun ia masih belum melangkah ke alam surga pertama. Bakat alami seperti itu mungkin tidak cukup untuk memasuki Akademi Kekaisaran." Qin Ziwei menahan senyum di wajahnya, dan kemudian wajahnya yang indah menjadi sedingin es. Dia menatap pria yang berbicara dan berkata dengan dingin, "Siapa namamu?" Kelopak mata Junlin berkedut ketika dia mendengar nada bermusuhan Qin Ziwei. Belum lagi asal misterius senior suster ini, hanya kekuatannya bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Bagaimanapun, dia sudah di peringkat ke-8 alam surga pertama 1 tahun yang lalu. Jadi, Junlin langsung berkata, "Kakak senior, dia Chen Yu, teman sekelasku. Dia jujur pada dasarnya, saya harap." Petik 2. Qin Ziwei melambaikan tangannya untuk mengganggu Junlin, dan kemudian dia menatap pria bernama Chen Yu dan berkata, "Kamu pikir kamu siapa? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengatakan bahwa bakat alami suamiku tidak cukup?" Petik 2. Dipermalukan seperti ini oleh seorang wanita di depan teman sekelasnya dan orang yang dia sukai secara romantis menyebabkan wajah pria itu memerah karena marah. Dia mengepalkan tinjunya dan tidak berani menyerang karena dia tampaknya takut akan kekuatan Qin Ziwei. Jadi, dia hanya bisa berbicara dengan suara rendah. "Saudari senior, saya baru saja mengatakan yang sebenarnya. Selain itu, suami Anda itu tidak layak." Petik 2. Ketika dia berbicara di sini, ekspresi Chen Yu dan Junlin berubah dengan kasar. Karena kakak perempuan senior yang berdiri di depan mereka tiba-tiba menyerang. Menamparkan. Sosok Qin Ziwei berkedip dan langsung tiba di depan Chen Yu, dan kemudian telapak tangan yang benar-benar merah muncul di wajah Chen Yu. Qin Ziwei menarik sapu tangan dan menyekat telapak tangannya sebelum melemparkannya ke samping. Dia menatap Chen Yu yang tertegun dan berkata, "Apakah suami saya layak untuk saya atau bukan dari bisnis Anda? Apakah saya peduli dengan pendapat Anda? Persetan sekarang. Kalau tidak, itu tidak akan menjadi tamparan lain kali. Kepala Anda akan jatuh ke tanah sebagai gantinya." Junlin menatap Qin Ziwei dengan tidak percaya, dan kemudian dia berkata, "Kakak senior, Anda sudah berada di alam raja." Ketika dia mendengar ini, murid-murid Chen Yu yang baru saja pulih dari keterkejutannya mengerut, dan matanya mengungkapkan kekaguman dan ketakutan yang mendalam. Qin Ziwei melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian semua harus pergi." Petik 2. Junlin mengungkapkan gumpalan ekspresi pahit ketika dia mendengar ini. Dia tidak berbicara sepatah kata pun, dan dia menangkupkan tinjunya ke arah Qin Ziwei dan melirik Yang Ye sebelum memimpin mereka bertiga pergi. Begitu mereka berempat pergi, Yang Ye menatap Qin Ziwei dan berkata, "Saya tidak suka digunakan dan dimanipulasi. Beri aku penjelasan, kalau tidak, kita akan mengakhirinya dalam pertempuran."
Bab 116. Qin Siwei menarik napas dalam-dalam sebelum dia melihat Yang Ye langsung di matanya. Adik kecil, beritahu kakak. Selain bisa mengendalikan raja-raja binatang buas, sudahkah kamu memahami arti sebenarnya dari pedang Dao juga? Petik 2. Murid Yang Ye mengerut. SWOT Inten adalah salah satu kartu trufnya, dan dia belum menggunakannya sama sekali. Jadi, bagaimana wanita ini tahu tentang itu? Qin Siwei tahu jawabannya ketika dia melihat ekspresi Yang Ye, dan dia tidak bisa menahan tawa. Setelah tertawa sebentar, dia berkata, "So Little Brother benar-benar memahami pedang maksud legenda. Haha, adik kecil, Anda benar-benar memiliki bakat alami yang luar biasa." Petik 2. Bagaimana kamu bisa tahu? Yang Ye berbicara dengan suara rendah. Karena teknik pedang dan ki pedangmu terlalu tajam dan ganas. Selain itu, Anda tampaknya tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya, menyebabkan jejaknya bocor dari teknik pedang dan ki pedang yang Anda jalankan, kata Qin Siwei. Jadi, itulah alasannya. Yang Ye tiba-tiba mengerti. Sebenarnya, dia juga memperhatikan masalah ini, tetapi dia sama sekali tidak dapat menyelesaikannya. Karena meskipun dia memahami SWOT Inten, dia masih tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya, dan itu adalah sesuatu yang membuatnya sakit kepala parah. Yang Ye mengesampingkan masalah ini dan memandang Qin Siwei sambil berkata, "Penjelasan, saya perlu penjelasan. Kalau tidak, aku akan mencoba yang terbaik untuk membunuhmu." Petik 2. Qin Siwei tidak keberatan dengan niat membunuh yang berasal dari tubuh Yang Ye sama sekali. Dia berjalan perlahan ke Yang Ye, dan kemudian perlahan mengulurkan tangannya yang adil ke tempat yang hanya lebih dari 10 cm dari dada Yang Ye. Setelah itu, dia menutup matanya. Yang Ye mengerutkan kening. Meskipun wanita ini sepertinya tidak berniat menyerang, dia masih tidak punya pilihan selain mengambil tindakan pencegahan. Tepat ketika dia bermaksud untuk mundur, Qin Siwei tiba-tiba membuka matanya. Matanya mengungkapkan rasa sakit ketika tali merah dan hitam langsung masuk ke tubuh Yang Ye. Ekspresi Yang Ye berubah sangat, dan dia tidak ragu sama sekali untuk menarik pedangnya dan menebasnya ke arah Qin Siwei. Namun, tepat ketika pedangnya hanya beberapa sentimeter dari kepala wanita itu, seteguk darah tiba-tiba menyembur dari mulutnya, dan kemudian sosoknya jatuh ke tanah. Yang Ye menyarungkan pedangnya dan memegang wanita itu sebelum dia sedikit menutup matanya dan menyelidiki kondisi di dalam tubuhnya. Senar hitam dan merah dari sebelumnya melilit hatinya, jadi energi mendalamnya melonjak saat ia bermaksud untuk menghancurkan mereka. Namun, ketika energi ke dalam emasnya baru saja menyentuh benang hitam dan merah, wanita di lengannya segera mulai bergerak. Dia tampaknya menderita rasa sakit yang luar biasa, dan bahkan wajahnya yang lembut mulai melengkung. Yang Ye terkejut, dan dia buru-buru menghentikan apa yang dia lakukan di dalam tubuhnya. Benar saja, begitu dia berhenti, sosok Qin Siwei berhenti berkedut. Setelah beberapa saat, dia secara bertahap membuka matanya, dan kemudian dia mengungkapkan senyum yang agak menyedihkan ke arah Yang Ye. "Apa itu?" tanya Yang Ye dengan nada serius. "2 helai jiwaku." Gumpalan kesedihan muncul di sudut mulutnya ketika dia berkata, "Karena aku sudah menyerahkan 2 helai jiwaku kepadamu, maka selama aku punya niat untuk melukaimu atau membangkitkan niat jahat ke arahmu, maka kau dapat merasakannya melalui mereka pada saat pertama yang mungkin. Selain itu, Anda dapat memanfaatkan 2 untaian jiwa saya untuk membuat hidup lebih buruk daripada mati bagi saya. Kamu bisa mempercayaiku sekarang, kan?" Petik 2. Yang Ye tersentuh ketika mendengar ini. Wanita ini sebenarnya menyerahkan 2 helai jiwanya kepadanya, dan ini tidak diragukan lagi tidak berbeda dengan menyerahkan hidupnya kepada pria itu. Dia langsung bertanya, "Kenapa kamu melakukan ini?" Dia benar-benar tidak dapat membungkus kepalanya di sekitar alasan di balik tindakan wanita itu. "Sebelumnya, kamu bilang kamu menolak untuk bekerja sama dengan saya karena kamu tidak percaya padaku. Sekarang, bahkan hidupku ada di tanganmu, jadi kita bisa bekerja sama, kan?" Suara wanita itu sedikit lemah. "Apakah ini sepadan? Bahkan jika tidak, apalagi yang bisa saya lakukan? Jika aku tidak bekerja sama denganmu, maka ibuku pasti akan terbunuh oleh keponakanku itu. Ibuku hanya akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika aku bekerja bersama denganmu." Qin Siwei berbicara dengan nada sedih. "Jadi, ternyata kamu melakukan semua ini untuk ibumu." Yang Ye tiba-tiba mengerti. Ternyata alasan mengapa wanita ini begitu putus asa untuk bekerja bersama dengannya bukanlah karena dia melakukannya demi keselamatannya sendiri, dan itu demi keselamatan ibunya. Ketika dia berpikir sampai sini, mungkin itu karena dia mengalami sesuatu yang serupa, tetapi dia tiba-tiba merasa bahwa wanita ini jauh lebih menyenangkan. "Apakah Anda berpikir bahwa kakak benar-benar menyukai Anda?" Gumpalan senyum muncul di sudut mulut Qin Siwei, dan dia berkata, "Adik kecil, meskipun Anda sangat luar biasa dan cukup tampan seperti Yah, kau hanya adik kecil. Kakak menyukai lelaki dewasa, dan aku tidak tertarik pada bocah lelaki sepertimu yang bahkan belum menumbuhkan rambutnya." Petik 2. Yang Ye menggelengkan kepalanya. Dia tidak terlibat dalam argumen lisan dengannya, dan dengan menggerakkan pergelangan tangannya, dia menamparkan jimat penyembuhan pada Qin Siwei. Dia berkata, "Aku akan memberimu jimat penyembuhan bermutu tinggi secara gratis karena niatmu untuk menyelamatkan ibumu.
Namun, saya masih harus mengatakan bahwa saya tidak akan bergabung dengan Akademi Kekaisaran atau bertindak sesuai dengan rencana Anda. Memahami. Meskipun kesediaan wanita itu untuk meninggalkan nasibnya atas belas kasihan Yang Ye demi ibunya telah memindahkan Yang Ye, dia hanya tergerak olehnya, dan dia tidak akan benar-benar bertindak sesuai dengan rencana wanita itu. Bagaimanapun, ibunya masih menderita di Istana Bunga. Aku tidak ingin kamu melakukan apa-apa, dan aku hanya ingin kamu melakukan sedikit bantuan padaku. Baiklah, mata Qin Siwei membawa jejak ekspresi memohon. Bantuan apa? Yang Ye mengerutkan kening saat dia mengajukan pertanyaan ini. Akuilah kawin lari denganku, atau dengan kata lain, anggap aku menjadi kekasihmu. Tentu saja, ini hanya atas nama, kata Qin Siwei sambil tersenyum. Kerutan Yang Ye semakin kencang saat dia berkata, bantuan macam apa itu? Idiot. Qin Siwei memutar matanya pada Yang Ye dan berkata, dengan bakat dan kekuatan alami Anda pasti akan menampilkan bakat luar biasa di wilayah selatan di masa depan. Terutama ketika dunia mengetahui bahwa Anda telah memahami SWOT Intent. Pada saat itu pasti akan mengejutkan banyak orang, dan ditambah dengan fakta bahwa Anda adalah kekasih saya dan tidak memiliki dukungan sekte, rumah tangga kekaisaran dari Grand Qin Empire pasti akan meminta saya untuk tidak menyayangkan usaha di roping Anda. Dengan cara ini, mereka akan menganggap tinggi saya, dan begitu mereka berpikir tinggi tentang saya, ibu saya secara alami akan dapat naik status karena saya. Petik 2. Semua yang Anda sebutkan sampai sekarang adalah manfaat yang akan Anda peroleh, tetapi bagaimana dengan milik saya? Tanya Yang Ye. Dia tidak cukup bodoh untuk menjadi semacam orang baik, dan yang paling penting adalah manfaat nyata. Qin Siwei membalik tangan kanannya, dan token perintah gulir dan berwarna hitam muncul di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Yang Ye dan berkata, kamu akan secara alami mendapatkan manfaat juga. Manfaat pertama adalah saya memiliki organisasi intelijen di Grand Qin Empire, dan ini adalah daftar anggota dan lokasi organisasi intelijen itu. Mereka secara alami akan mendengarkan pesanan Anda jika Anda mencari mereka dengan token perintah yang Anda miliki. Selain itu, saya memiliki banyak bisnis lain di Grand Qin Empire. Meskipun mereka tidak besar, mereka juga tidak kecil. Anda bisa menggunakan semuanya juga. Manfaat kedua adalah kita akan bisa menyelesaikan ancaman yang ditimbulkan keponakanku. Meskipun keponakanku memerintah kekaisaran atas nama ayahnya sekarang, dia masih bukan kaisar sebenarnya dari kekaisaran Grand Qin. Selama Anda mengakui menjadi kekasih saya, maka masalah antara Anda dan dia dapat dianggap sebagai masalah internal kerajaan Grand Qin saya. Dengan kata lain, Anda tidak akan menghadapi seluruh Grand Qin Empire, dan Anda hanya akan menghadapinya sendirian. Selain itu, pangeran lain bahkan akan membantu kami dari bayang-bayang. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda memiliki kekuatan dan potensi yang dibutuhkan. Manfaat ketiga adalah, petik 2. Ketika dia berbicara di sini, Qin Siwei mengungkapkan senyum yang menawan dan berkata, adik kecil, manfaat ketiga adalah memiliki keindahan seperti kakak di sisi Anda. Meskipun kamu hanya kekasih kakak dalam nama, jika kamu mengejar kakak perempuan, maka mungkin sesuatu mungkin benar-benar terjadi di antara kita. Petik 2. Yang Ye mengabaikan manfaat terakhir yang dibicarakan Qin Siwei, dan dia berkata, kamu begitu jujur padaku dan bahkan menyerahkan 2 helai jiwamu kepadaku karena kamu sangat memikirkan pedang niatku, kan? Qin Siwei tidak menyembunyikannya dan mengangguk sebelum dia berkata, memang. Jika Little Brother tidak memahami SWOT Intent, maka Big Sister tidak akan memotong semua rute pelarian saya seperti yang telah dilakukan Big Sister sekarang. Karena meskipun kekuatanmu masih sangat hebat tanpa SWOT Intent, kamu tidak dapat dianggap luar biasa, dan ada banyak di Imperial Rankings yang memiliki kekuatan seperti itu. Namun, ini adalah cerita yang sama sekali berbeda jika Anda memahami SWOT Intent. Menurut pengetahuan saya, selain Taoist Sui yang memahami maksud pedang beberapa ratus tahun yang lalu, tidak ada orang di pedang sekte yang mampu memahaminya sampai sekarang. Petik 2. Ketika dia mendengar ini, Yang Ye terdiam. Dia selalu berpikir tentang meningkatkan kekuatannya dan menyelamatkan ibunya. Namun, itu sangat sulit untuk dicapai pada akhirnya. Karena bahkan jika dia mencapai Exalt Realm, dia tidak akan bisa berhadapan langsung dengan raksasa seperti Istana Bunga. Jelas, dia harus membangun kekuatannya sendiri jika dia ingin melawannya. Rencananya untuk menaklukkan raja-raja binatang benar-benar baik, tetapi itu masih jauh dari cukup. Karena selain kemampuan mereka dalam pertempuran, raja-raja binatang dapat dikatakan sama sekali tidak berguna. Kata-kata wanita itu telah membangkitkan minatnya, terutama ketika dia menyebutkan organisasi intelijen itu. Karena dia, Yang Ye, harus membangun kekuatan di dunia manusia juga. Membangun kekuatan sangat sulit, tetapi Yang Ye masih yakin dengan kemampuannya untuk berhasil. Karena dia adalah Master Talisman. Selama seseorang memiliki kekayaan, maka masalah paling mendasar dalam mendirikan organisasi sendiri adalah masalah lagi. Yang tersisa hanyalah sumber daya manusia. Adapun itu, bukankah Qin Siwei tepat untuk pekerjaan itu? Dia tidak menerima bantuan apapun di rumah tangga kekaisaran, namun dia masih bisa mendirikan organisasi intelijen sendiri dan membeli beberapa bisnis. Jadi, secara alami tidak perlu diragukan kemampuannya.
Adapun masalah kepercayaan, dua helai jiwanya berada di tangannya, jadi kepercayaan juga bukan masalah. Dengan kata lain, adalah mungkin untuk membangun kekuatannya sendiri. Ketika dia berpikir ke sini, Yang Ye menarik napas dalam-dalam dan memutuskan. Bab 117/117. Anda ingin membangun kekuatan Anda sendiri. Setelah dia mendengar rencana Yang Ye, Qin Siwei yang berbaring di pelukan Yang Ye bertanya dengan ekspresi yang sedikit terkejut. Jelas, dia sedikit terkejut dengan pikiran Yang Ye. Yang Ye mengangguk dan berkata, apa? Apakah itu tidak mungkin? Bukan itu masalahnya. Qin Siwei menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah Anda tahu berapa banyak kekayaan yang dibutuhkan untuk membangun sebuah organisasi? Selain itu, sumber orang-orang berbakat dan koneksi yang diperlukan juga menjadi masalah. Sudahkah Anda mempertimbangkan semua itu? Petik 2. Yang Ye mengangguk dan berkata, saya sudah mempertimbangkan itu. Bagaimana dengan ini? Saya akan mengurus kekayaan, dan Anda mengelola aspek manusia. Baik. Adik kecil, itu bukan jumlah kecil kekayaan. Qin Siwei berbicara dengan serius. Saya akan mengatasinya. Yang Ye berkata dengan suara rendah, Anda hanya perlu membantu saya mengelola masalah ini. Tentu saja, sebagai pembayaran, saya akan mencoba yang terbaik untuk bekerja sama dengan Anda dan menyelamatkan ibumu. Baik. Kamu serius? Tentu saja. Qin Siwei terdiam beberapa saat, dan kemudian dia berkata, kesepakatan. Biarkan saya jelas, Anda harus memberikan kekayaan yang cukup, jika tidak, saya tidak berdaya untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Petik 2. Yang Ye tersenyum ketika dia mendengarnya setuju, dan dia berkata, jangan khawatir, saya tidak akan membuat Anda membayar dari kantong Anda sendiri. Organisasi seperti apa yang ingin Anda bangun? Apakah ini organisasi intelijen atau organisasi yang berspesialisasi dalam pembunuhan? Tanya Qin Siwei. Yang Ye berpikir sejenak dan berkata, dalam hal intelijen, organisasi intelijen Anda sudah cukup. Saya ingin mendirikan sebuah organisasi yang berspesialisasi dalam pembunuhan. Petik 2. Bolehkah aku bertanya mengapa kamu berniat mendirikan organisasi seperti itu? Yang terbaik adalah kamu tidak tahu. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Yang Ye berbicara dengan nada datar. Jika wanita itu tahu bahwa dia mendirikan organisasi ini untuk melawan Istana Bunga, maka Qin Siwei mungkin akan berpikir bahwa dia gila. Qin Siwei memutar matanya pada Yang Ye, dan kemudian dia tidak terus bertanya tentang hal itu. Menurutnya, itu cukup selama pria ini mau bekerja sama dengannya dan menyelamatkan ibunya. Karena kita sudah melakukan kerja sama yang tulus, maka Anda dapat memberitahu saya nama asli Anda, kan? Kata Qin Siwei. Yang Ye tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar ini. Wanita ini benar-benar cerdas dan tahu bahwa saya menggunakan nama palsu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Yang Ye dari South Peace City. Petik 2. Qin Siwei, anggota rumah tangga Kekaisaran Grand Qin Empire, dan saya saat ini kekasih Yang Ye. Qin Siwei berkedip sebelum dia berbicara. Bisakah kamu menjadi sedikit lebih serius? Adik kecil, apakah kamu tidak mendengar bahwa laki-laki hanya menyukai gadis nakal? Yang Ye. Petik 2. Petik 2. Setelah beristirahat selama 1 jam, cedera Qin Siwei telah pulih sepenuhnya. Dia berdiri, menatap ke kejauhan, dan berkata dengan ekspresi serius, adik, sebelumnya, bahwa Junlin mengatakan bahwa makam Kaisar Zhou telah muncul. Saya pikir yang terbaik bagi kita untuk melihatnya. Petik 2. Kenapa? Yang Ye bingung, dan dia bertanya. Jangan lupa bahwa kita sedang dikejar sekarang. Petik 2. Qin Siwei mengangguk dan berkata, adik kecil, meskipun kakak tidak tahu mengapa Anda berniat mendirikan organisasi pembunuhan, tetapi jelas bahwa ini sangat penting bagi Anda. Karena ini penting, maka kita tidak dapat membangun organisasi yang lebih rendah. Jika kita ingin mendirikan organisasi yang tangguh, maka kita membutuhkan sumber daya seperti teknik budidaya, teknik tempur, dark treasures, dan sebagainya. Seharusnya tidak ada kekurangan hal-hal ini di makam Kaisar Zhou. Jadi, tidakkah menurutmu kita harus menjarahnya? Petik 2. Yang Ye berpikir sejenak, dan kemudian dia tersenyum ketika berkata, itu masuk akal. Ayo, mari kita lihat makam Kaisar Zhou. Begitu dia selesai berbicara, cahaya ungu tiba-tiba muncul. Ming Violet yang ada di vortex yang dantian telah muncul di bahu Yang Ye. Pada saat yang sama, ekspresi Yang Ye berubah, dan dia bahkan tidak memikirkannya sebelum menjalankan teknik langkah Gale untuk menembak mundur dengan eksplosif. Setelah itu, dia menghunus pedangnya dan dengan cepat menebas ke sudut dinding yang tampak benar-benar kosong. Dentang. Tepat ketika pedang Yang Ye turun, belati hitam pekat tiba-tiba muncul di udara, dan itu memblokir serangan Yang Ye. Pada saat yang sama, bayangan hitam secara bertahap muncul di sudut dinding. Setelah memblokir serangan pedang Yang Ye, bayangan itu dengan cepat mundur eksplosif. Namun, bayangan hitam tidak langsung lenyap di bawah langit malam dan berdiri lebih dari 30 meter di depan Yang Ye. Yang Ye tidak menindaklanjuti dengan serangan lain. Dia memiliki ekspresi serius saat dia menatap bayangan hitam yang berdiri di depannya.
Teknik gerakan aneh bayangan hitam itu benar-benar terlalu menakutkan, dan dia tidak punya pilihan selain takut akan hal itu. Sebelum ini, serangan mendadak orang ini telah gagal sementara kavaleri manusia bertarung dengan Dark Beast. Yang Ye berpikir bahwa pembunuh bayaran ini telah menyerah untuk membunuh dia atau sedang menunggu kesempatan lain untuk digunakan, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa pembunuh bayaran ini akan muncul pada saat seperti itu. Apakah itu disengaja? Qin Shiwei menatap bayangan hitam dan tampaknya telah memikirkan sesuatu, menyebabkan pupil matanya mengerut sementara ekspresinya berubah serius. Pada saat yang sama, sebuah cambuk muncul di tangannya. Kamu bisa mengendalikan Dark Beast, dan Dark Beast-lah di bahumu yang memperhatikanku, kan? Sosok hitam itu berbicara dengan suara seorang wanita, dan itu sangat jelas dan merdu. Itu sebenarnya seorang wanita. Yang Ye sedikit terkejut, dan kemudian dia tertawa dingin dan berkata, saya bisa menjawab pertanyaan Anda ini, tetapi Anda harus menjawab pertanyaan saya juga, oke? Aku tidak bisa memberitahumu siapa yang ingin membunuhmu. Dia sepertinya tahu apa yang ingin ditanyakan Yang Ye dan langsung menolak. Yang Ye tertawa dingin dan berkata, kalau begitu, apakah menurutmu aku akan menjawab pertanyaanmu? Setelah beberapa detik hening, bayangan hitam itu berkata, lain kali aku menyerang akan menjadi momen kematianmu. Begitu dia selesai berbicara, sosok bayangan hitam itu secara bertahap menghilang ke tabir malam. Yang Ye mengerutkan kening ketika dia melihat bayangan hitam menghilang. Dia awalnya bermaksud menggunakan orang kecil itu untuk menangkap bayangan hitam, tapi sekarang sepertinya cara berpikir ini terlalu naif. Kepemilikan bayangan hitam itu dari teknik gerakan aneh memungkinkan bayangan hitam untuk berdiri di posisi yang tak terkalahkan. Setelah beberapa bentrokan dengan bayangan hitam, belum lagi menangkap bayangan hitam, dia bahkan tidak akan tahu jenis kelamin bayangan hitam jika dia tidak berbicara. Mereka adalah Liga Malapetaka. Tepat pada saat ini, Qin Shiwei berbicara dengan suara rendah. Liga Doom. Yang Ye mengerutkan kening dan bertanya. Kamu tahu asal-usulnya? Qin Shiwei mengangguk dan berkata, dia mungkin milik League of Doom. Ini adalah organisasi yang telah memberikan sakit kepala ekstrim pada 6 kekuatan besar dan Grand Qin Empire. Pasukan mereka dapat dikatakan mencakup seluruh wilayah selatan, dan selama Anda mampu membayar harganya, maka mereka bahkan akan berani membunuh Master of the Origin School. Petik 2. Mereka bahkan berani membunuh Master of the Origin School. Yang Ye terkejut dalam hatinya. Master of the Origin School setidaknya ada di Exile Realm atau Monarch Realm, namun League of Doom bahkan berani membunuh seorang ahli tingkat seperti itu. Bukankah mereka agak terlalu tangguh? Qin Shiwei berbicara dengan suara rendah. Anggota organisasi mereka dibagi menjadi Assassins Mortal, Earth Assassins, Heaven Assassins, Blood Assassins, dan Ultimate Assassins. Bertahun-tahun yang lalu, mereka mengirim Assassins Ultimate untuk membunuh setengah langkah tetua Realm Monarch dari sekolah asal. Setelah periode 5 tahun, tetua raja setengah langkah itu berhasil dibunuh oleh assassin tertinggi itu, dan insiden ini menyebabkan kegemparan di seluruh wilayah selatan. Petik 2. Yang Ye menelan seteguk air liur. The Ultimate Assassins sebenarnya sangat menakutkan. Dia menekan syok di hatinya dan bertanya, lalu bukankah sekolah asal membalas dendam? Qin Shiyu menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin mereka tidak membalas dendam? Pada saat itu, demi membalas dendam pada organisasi ini, sekolah asal bergabung dengan Istana Bunga dan Sekte Hantu, dan mereka bahkan membayar harga yang sangat besar untuk meyakinkan Kekaisaran Grand Qin saya untuk bekerja sama dengan mereka. Namun, belum lagi membalas dendam, pasukan gabungan dari 4 kekuatan luar biasa sebenarnya tidak dapat menangkap bahkan satu anggota organisasi ini. Setelah periode waktu tertentu, sekolah asal tidak punya pilihan selain menyerah berurusan dengan League of Doom. Petik 2. Bahkan sekolah asal tidak berdaya melawan mereka. Yang Ye terkejut sekali lagi. The Origin School adalah yang terkuat di antara 6 kekuatan besar, namun kekuatan seperti itu sebenarnya tidak berdaya melawan organisasi pembunuh. Bukankah organisasi ini agak terlalu menakutkan? Siapa yang tahu? Qin Shiwei tersenyum dan berkata, di permukaan, sepertinya sekolah asal telah menyerah berurusan dengan organisasi ini. Namun, sebenarnya, mungkin sekolah asal sudah menyusup ke organisasi ini. Adik kecil, tepatnya siapa yang kau lakukan menyinggung bahwa mereka benar-benar akan membayar harga yang sangat besar untuk membunuhmu. Petik 2. Saya ingin tahu jawaban untuk pertanyaan itu juga. Kata Yang Ye. Dia benar-benar ingin tahu jawabannya. Dia, Yang Ye, telah membunuh semua musuhnya yang bisa dia bunuh, dan satu-satunya musuh yang tidak bisa dia hilangkan adalah Istana Bunga. Tapi apakah Istana Bunga harus membayar pembunuh untuk membunuhnya? Qin Shiwei berbicara dengan ekspresi serius. Adik kecil, tidak peduli siapa yang menginginkanmu mati, kamu harus berhati-hati. Organisasi ini tidak pernah menyerah sampai mereka berhasil dalam pembunuhan. Dengan kata lain, sejak saat penugasan diterima, maka kecuali organisasi itu sendiri menghapus penugasan, jika tidak, orang itu akan terus-menerus mencoba membunuh Anda sampai Anda mati. Yang Ye mengerutkan kening. Pembunuh ini benar-benar sakit kepala baginya. Karena pembunuh itu mundur setelah gagal dan menolak untuk melawannya sampai mati, maka ia selalu dalam posisi pasif.
Jika bukan karena anak kecil itu, maka dia mungkin benar-benar tidak punya pilihan selain bersembunyi di talisman Peak. Karena teknik gerakan pembunuh itu benar-benar terlalu menakutkan. Ketika dia melihat alis Yang Ye bersatu dengan erat, Qin Siwei berkata sambil tersenyum, "Adik, tidak perlu bagi Anda untuk khawatir juga. Dengan lelaki kecil misterius ini di sisimu dan ditambah dengan kekuatanmu, maka kecuali mereka mengirim seorang Earth Assassin, jika tidak, seorang Mortal Assassin akan sama sekali tidak dapat melukaimu sama sekali." Petik 2. Benar, dengan lelaki kecil di sisiku, bahkan jika aku dalam posisi pasif, aku berdiri pada posisi yang tak terkalahkan. Mari kita tidak memperhatikan lagi perhatian ini dan pergi ke makam Kaisar Zhou. Qin Siwei mengangguk dengan senyum di wajahnya. Sama seperti itu, Yang Ye dan Qin Siwei bertanya di kota tentang lokasi makam Kaisar Zhou, dan kemudian mereka langsung menuju. Bab 118. Makam Kaisar Zhou terletak di Istana Kekaisaran Ibu Kota Dinasti Shang, jadi tidak butuh waktu terlalu lama bagi mereka untuk tiba di sini. Namun, mereka berdua sedikit terkejut ketika mereka tiba di pintu masuk Istana Kekaisaran. Karena ada lebih dari 1.000 orang di sini saat ini. Karena makam Kaisar Zhou masih belum dibuka, mereka berdua hanya bisa menunggu di sini sama seperti orang lain. Yang Ye dengan hati-hati mengukur dinding dan pintu masuk Istana Kekaisaran, dan dia memperhatikan bahwa dinding dan pintu masuk itu dipenuhi dengan banyak jimat. Tiba-tiba, dia menyadari dengan terkejut bahwa jimat-jimat itu benar-benar mengalir perlahan dan memancarkan aura yang menakutkan. Sekarang, dia mengerti mengapa semua orang ini belum masuk, dan itu karena jimat-jimat ini. Belum lagi menerobos melalui mereka dengan paksa, para pencipta di bawah roh alam bahkan tidak bisa mendekati jimat-jimat itu. Makam Kaisar Zhou ada di dalam Istana Kekaisaran. Yang Ye bertanya pada Qin Siwei. Qin Siwei mengangguk dan berkata, menurut rumor, Kaisar Zhou dan Setan Rubah 9 dimakamkan bersama di suatu tempat di dalam Istana Kekaisaran. Sekarang sepertinya itu bukan rumor, dan itu seharusnya benar. Petik 2. Bertahun-tahun yang lalu ketika leluhur Kekaisaran Grand Qin Anda dan pengikut mereka melanggar Istana Kekaisaran, mengapa mereka meninggalkan Istana Kekaisaran ini dan meninggalkannya di sini di Pegunungan Grand Myriad? Yang Ye bingung, dan dia bertanya sambil melihat ke arah Istana Kekaisaran. Karena Istana Kekaisaran ini dikutuk oleh pengajar agung dinasti Shang. Qin Siwei berbicara dengan suara rendah. Pengajar agung dinasti Shang dari tahun-tahun yang lalu, Sengong Mao, bukan hanya seorang ahli kerajaan-kerajaan, dia juga seorang tergis kelas atas. Benar, profesi teurgis pada dasarnya telah hilang dalam sejarah waktu. Jangan tanya saya tentang itu karena saya juga tidak tahu. Singkatnya, para teurgis ini sangat hebat, dan mereka memiliki kemampuan prediksi yang tak terbayangkan dan mengusir kejahatan dan bahaya. Sebelum dia menghilang bertahun-tahun yang lalu, dia menggunakan esens darahnya sendiri sebagai katalis untuk mengutuk Istana Kekaisaran ini, dan dia bahkan menghancurkan Feng Shui dan energi roh di Istana Kekaisaran. Jadi, semua 6 kekuatan besar yang berpartisipasi dalam serangan dan Grand Qin Empire telah meninggalkan Istana Kekaisaran ini. Jadi itu alasannya. Yang Ye mengangguk, dan kemudian dia bertanya, lalu mengapa Grand Qin Kekaisaranmu tidak mengambil semua harta di dalam Istana Kekaisaran ini bertahun-tahun yang lalu? Benar, maksudku harta yang terkubur bersama dengan Kaisar Zhou. Qin Siwei memutar matanya pada Yang Ye, dan kemudian dia menamparkan dahinya sambil menatap Yang Ye seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot. Hei, berhenti bertingkah seperti itu, oke. Qin Siwei membuat Yang Ye merasa sangat tidak senang. Adik kecil, Anda benar-benar konyol. Qin Siwei tersenyum dan berkata, apakah Anda benar-benar berpikir Grand Qin Kekaisaran saya dan kekuatan-kekuatan lain akan meninggalkan harta Kaisar Zhou? Lalu mengapa? Petik 2. Harta karun dalam Istana Kekaisaran sekarang sengaja ditinggalkan oleh kekuatan-kekuatan itu. Qin Siwei menyela Yang Ye dan berkata, alasan mereka melakukan ini adalah karena mereka ingin menggunakannya untuk meredam murid mereka masing-masing. Petik 2. Apa yang Anda maksud adalah reruntuhan dinasti Shang ini sengaja ditinggalkan oleh 6 kekuatan besar dan Grand Qin Empire Anda untuk meredam para murid generasi mendatang. Yang Ye sedikit terkejut. Anda tidak terlalu bodoh pada akhirnya. Kata Qin Siwei, jika tidak, apakah Anda pikir 6 kekuatan besar dan Grand Qin Empire saya bisa mentolerir keberadaan ibu kota dinasti Shang? Alasannya di sini adalah bahwa ia memiliki nilai, jika tidak, itu akan hancur bertahun-tahun yang lalu. Tunggu dan lihat saja, para anggota dari 6 kekuatan besar pasti akan tiba nanti. Jangan tanya kenapa saya tahu semua ini karena itu akan membuat saya meragukan kecerdasan Anda. Petik 2. Sudut mulut Yang Ye berkedut, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu. Namun, tepat pada saat ini, seseorang tiba-tiba berseru dengan terkejut. Anggota sekolah asal telah tiba. Petik 2. Semua orang menatap bersamaan ketika mereka mendengar ini. Mereka melihat 4 pemuda yang mengenakan jubah putih berjalan perlahan menuju Istana Kekaisaran. Mereka semua berusia sekitar 20 tahun, sedangkan pakaian mereka dan lambang pada pakaian mereka adalah simbol dari sekolah asal. Ini sebenarnya Gong Yuan. Saya tidak pernah menyangka dia akan benar-benar datang ke sini kali ini. Petik 2.
Tidak mungkin, kan? Anda sedang berbicara tentang Gong Yuan yang berada di peringkat ke-36 di peringkat pengadilan luar sekolah asal. Petik 2. Tepat sekali. Saya cukup beruntung bertemu sekali dengannya. Bertahun-tahun yang lalu, ia memusnahkan seorang ahli alam surga pertama saat berada di peringkat ke-9 alam mortal, dan masalah ini mengguncang dunia. Saya tidak pernah berharap bahwa dia benar-benar akan tertarik pada makam Kaisar Zhou. Petik 2. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, semua yang lain di sekitarnya tersentak. Memusnahkan ahli Realm First Heaven sementara di peringkat ke-9 dari Mortal Realm. Kekuatan seperti itu dapat benar-benar digambarkan sebagai menakutkan. Keempat anggota sekolah asal mengabaikan semua orang dan langsung berjalan ke kiri pintu masuk istana kekaisaran. Setelah itu, mereka terdiam seolah-olah semua orang di sekitarnya tidak ada. Little Brother, Anda membunuh para ahli alam surga pertama di peringkat ke-9 dari alam mortal juga. Kata Qin Shiwei dengan senyum di wajahnya. Yang Ye tidak memperhatikan Qin Shiwei, dan tatapannya berhenti pada pria yang memimpin, Gong Yuan, untuk sesaat. Di antara keempat orang ini, hanya Gong Yuan yang membuatnya merasakan aura bahaya. Ya, itu adalah aura bahaya. Menurut perkiraannya, kekuatan orang ini pasti tidak lebih lemah untuk pelayan pedang alam langit pertama dalam pagoda pedang Servant. Namun orang ini hanya peringkat di posisi ke-36 pada peringkat pengadilan luar sekolah asal. Peringkat pengadilan luar sekolah asal tidak hanya sedikit lebih kuat dari pedang sekte. Adik, apakah Anda gatal untuk melawannya? Qin Shiwei hanya ingin melihat dunia terbakar, dan dia menyeringai ketika dia berkata, apakah Anda ingin kakak pergi menciptakan peluang bagi Anda? Yang Ye menatap tajam ke arah Qin Shiwei, dan kemudian dia berkata, jangan lupa alasan kita datang ke sini. Sayang sekali. Kakak berpikir untuk menyaksikan kekuatan sebenarnya dari saudara kecil, tetapi saya tidak akan memiliki kesempatan sekarang. Qin Shiwei memasang ekspresi menyesal. Para anggota sekte pedang telah tiba. Tepat pada saat ini, seseorang berseru dari sekitarnya. Yang Ye melirik ketika dia mendengar ini. Benar saja, 3 murid Sword Sect sedang berjalan perlahan dengan pedang di tangan. Ketiga murid dari Sword Sect melirik kerumunan di sekitarnya sebelum melihat ke arah di mana 4 murid sekolah asal berdiri. Pada akhirnya, tatapan mereka turun ke Gong Yuan. Yang terakhir tampaknya telah memperhatikan tatapan mereka, dan dia membuka matanya untuk melirik mereka bertiga sebelum gumpalan penghinaan melintas di matanya. Setelah itu, dia menutup matanya sekali lagi. Ini benar-benar mengabaikan. Ekspresi ketiga murid dari sekte pedang berubah sedikit tidak sedap dipandang. Pria muda dalam memimpin mendengus dengan dingin, dan kemudian mereka berjalan menuju kanan pintu masuk istana kekaisaran. Yang Ye melirik mereka bertiga sebelum dia menarik pandangannya. Dia tidak tahu mereka bertiga. Namun, mereka bertiga harus menjadi murid yang berperingkat di peringkat luar pengadilan, dan dia hanya tidak tahu apa peringkat tepatnya mereka. Adik kecil, apakah Anda benar-benar bukan murid pedang sekte? Tanya Qin Shiwei tiba-tiba. Menurutnya, Yang Ye yang memahami Sword Intent jelas adalah murid dari Sword Sect. Namun, sikap dan ekspresi Yang Ye terhadap mereka bertiga sepenuhnya seperti bagaimana seseorang akan memperlakukan orang asing, dan ini menyebabkan dia menjadi sedikit bingung. Sudah kubilang aku bukan satu. Terserah Anda apakah Anda percaya atau tidak. Yang Ye berbicara dengan marah, dan dia merasa sedikit tidak berdaya. Karena belum lagi Qin Shiwei, mungkin siapapun akan berpikir bahwa dia yang memahami Sword Intent dan mengolah teknik pedang dari sekte pedang adalah murid dari sekte pedang. Lalu mengapa kamu tahu teknik pedang dari sekte pedang? Qin Shiwei tampaknya sangat tertarik dengan pertanyaan ini. Bukankah kamu sangat pintar? Tebaklah. Petik 2. Qin Shiwei. Petik 2 titik. Petik 2. Anggota Istana Bunga telah tiba. Tepat pada saat ini, seruan terkejut terdengar sekali lagi. Suara kali ini tidak seperti suara-suara yang bergema dari sekolah asal dan sekte pedang karena suara ini membawa jejak kegembiraan. Lingkungan menjadi riuh ketika mereka mendengar ini. Bahkan 3 murid dari sekte pedang dan 4 murid dari sekolah asal telah melihat. Pada saat ini, seorang wanita yang mengenakan gaun biru dengan cetakan bunga sedang berjalan perlahan. Dia berusia sekitar 20 tahun, memiliki penampilan yang sangat cantik, dan sosok yang ramping dan anggun. Dia seperti ranting pohon willow yang bergoyang tertiup angin, dan dia bergerak dengan cara yang sangat anggun, menyebabkan penglihatannya mampu merebut jiwa. Ini Su Xiao Xiao dari Istana Bunga. Saya tidak pernah menyangka bahwa salah satu dari 4 bunga kecil dari pengadilan luar Istana Bunga, Su Xiao Xiao, telah datang ke sini juga. Petik 2. Menurut rumor, wanita ini telah bertarung dengan seorang ahli King Rank di masa lalu. Saya ingin tahu apakah itu benar. Petik 2. Itu mungkin benar. Kalau tidak, tidak mungkin baginya untuk dianggap sebagai salah satu dari 4 bunga kecil di istana luar Istana Bunga. Lagi pula, seseorang tidak hanya harus memiliki kecantikan untuk menjadi salah satu dari 4 bunga kecil, kekuatan yang tangguh juga diperlukan. Petik 2. Sekolah asal, Istana Bunga, dan Sekte Pedang telah tiba. Mungkin kali ini tidak akan begitu damai. Petik 2. Siapa peduli, tujuan mereka mungkin adalah kamar utama dari makam Kaisar Zhou,
jadi tidak ada konflik dengan kita. Di samping, gumpalan niat membunuh yang mengerikan dan cahaya dingin melintas melewati mata Yang Ye saat dia menatap Su Xiaoxiao yang berjalan perlahan. Selain itu, tangannya yang memegang pedangnya tidak bisa menahan diri. Tiba-tiba, Su Xiaoxiao memandang ke tempat Yang Ye berdiri. Hati Yang Ye bergetar, rasa bahaya yang kuat. Untungnya, saya menenangkan emosi saya tepat waktu, jika tidak, pasti akan merepotkan. Meskipun dia benar-benar ingin membunuh orang ini, itu bukan waktu yang tepat sekarang. Su Xiaoxiao menatap Yang Ye sementara alisnya yang hitam legam sedikit bersatu. Tiba-tiba, tatapannya turun ke bulu ungu yang terletak di bahu Yang Ye. Ketika dia melihat bulu valet, alis Su Xiaoxiao langsung mereda, dan gumpalan kegemaran muncul di matanya. Dia tidak ragu untuk berjalan perlahan ke Yang Ye. Bab 119-119. Ketika mereka melihat tatapan Su Xiaoxiao, semua orang di sekitarnya terkejut pertama kali, dan kemudian mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah Yang Ye. Mereka segera datang ke pemahaman tiba-tiba setelah meletakkan pada bulu valet di bahu Yang Ye. Pada saat yang sama, mereka mendesah dalam hati tentang keberuntungan Yang Ye karena ini adalah kesempatan untuk membentuk hubungan yang baik dengan seorang ahli. Apalagi, pakar ini bahkan adalah wanita cantik. Ming Valet tampaknya tidak menyukai tatapan mereka, dan itu menggaruk wajah Yang Ye dengan cakar kecilnya seolah-olah menyuruh Yang Ye mengusir mereka semua. Bukan hanya mata Su Xiaoxiao yang melintas dengan cahaya kesukaan saat menyaksikan adegan ini, bahkan Qin Siwei yang berdiri di sisi Yang Ye juga sama. Ming Valet ini benar-benar terlalu imut. Yang Ye sedikit terdiam. Dia benar-benar ingin meminta lelaki kecil itu untuk tinggal di Vortex Dantiannya, tetapi lelaki kecil itu tampaknya sudah bosan tinggal di sana dan sama sekali tidak mau kembali setelah datang. Ditambah dengan fakta bahwa dia perlu mengambil tindakan pencegahan terhadap pembunuh misterius itu, Yang Ye hanya bisa membiarkan anak kecil itu melakukan apa yang diinginkannya. Namun demikian, dia tidak pernah membayangkan bahwa anak kecil ini benar-benar disukai wanita. Sekarang, itu akan merepotkan. Tidak lama lagi, Su Xiaoxiao tiba sebelum Yang Ye. Dia dengan hati-hati mengukur bulu valet sebelum mengalihkan pandangannya ke Yang Ye setelah beberapa saat, dan dia berkata, berikan hewan peliharaanmu ini kepadaku, oke. Tentu saja, saya akan memberikan kompensasi kepada Anda. Bagaimana dengan teknik peringkat kuning bermutu tinggi? Petik 2. Meskipun sikapnya hangat, tapi suaranya membawa nada yang tak terbantahkan. Ketika mereka mendengar Su Xiaoxiao, tatapan semua yang lain di sekitarnya terhadap Yang Ye telah berubah menjadi iri. Hanya hewan peliharaan yang bisa ditukar dengan teknik peringkat kuning bermutu tinggi. Mereka merasa bahwa dia benar-benar mendapatkan emas. Lagi pula, hewan peliharaan yang tidak berguna seperti ini hanya bernilai beberapa ratus koin emas di Kekaisaran Grand Qin, jadi bukankah memperoleh teknik peringkat kuning bermutu tinggi untuk beberapa ratus koin emas seperti memukul emas? Yang Ye tidak berbicara, tapi Qin Siwei tidak bisa menahan tawa. Setelah itu, dia menatap Su Xiaoxiao dengan senyum palsu dan berkata, si cantik, kau bilang kau ingin memberinya peringkat kuning bermutu tinggi sebagai ganti lelaki kecil ini. Orang lain mungkin tidak menyadari betapa menakutkannya anak kecil ini, tetapi dia melakukannya. Jika dia tidak salah, maka lelaki kecil ini benar-benar sebanding dengan Beast King. Teknik peringkat kuning bermutu tinggi untuk Beast King. Apakah ada yang salah dengan otak wanita ini? Ketika mereka mendengar Qin Siwei berbicara, semua orang di sekitarnya akhirnya memperhatikan Qin Siwei, dan ketika mereka melihat penampilan dan figur Qin Siwei, semua mata mereka langsung terbakar oleh keinginan. Tidak peduli apakah itu penampilan atau figur, wanita ini jauh lebih unggul dari Su Xiaoxiao. Su Xiaoxiao menatap Qin Siwei untuk sementara waktu sebelum gumpalan rasa takut melintas di dalam matanya, dan kemudian dia tersenyum kepada Qin Siwei dan berkata, kakak, mungkinkah kamu menyukai sedikit ini sesama juga? Tidak, Qin Siwei tersenyum dan berkata, saya hanya meminta kesenangan. Kalian berdua bisa melanjutkan. Begitu dia selesai berbicara, dia menarik diri dan berdiri di sisi Yang Ye. Su Xiaoxiao melirik Qin Siwei, dan kemudian dia memandang Yang Ye dan berkata, bagaimana menurutmu? Teknik peringkat kuning bermutu tinggi untuk hewan peliharaan adalah bagus. Petik 2. Yang Ye menggosok kepala Valet Ming, dan kemudian dia berkata dengan dingin, belum lagi teknik Yellow Rank, aku tidak akan memberikan pertukaran bahkan jika kamu memberiku teknik Heaven Rank. Jika tidak ada terlalu banyak orang di sini, Yang Ye akan membunuh wanita ini di tempat. Dia tidak memiliki kesan menguntungkan sedikit pun dari anggota Istana Bunga, dan selama dia memiliki kesempatan, dia akan membunuh setiap orang yang dia temui. Wajah Su Xiaoxiao tenggelam. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, suara seorang pria terdengar keluar dari samping. Xiaoxiao menyukai binatang peliharaanmu itu adalah keberuntunganmu. Namun Anda sebenarnya berniat untuk menolak. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Sekarang, saya akan memberi Anda kesempatan, tinggalkan hewan peliharaan itu dan potong lengan Anda. Kalau tidak, tinggalkan kepalamu. Petik 2. Semua orang melihat ke sumber suara, dan mereka memperhatikan Gong Yuan sekolah asal memimpin dua murid lainnya dari sekolah asal saat dia berjalan.
Su Xiaoxiao tersenyum kepada Gong Yuan yang datang sebelum dia, dan dia berkata, jadi, ini kakak senior Gong. Xiaoxiao benar-benar merindukanmu setelah kami berpisah hari itu. Petik 2. Gong Yuan tertawa ketika tatapannya melewati dada Su Xiaoxiao, dan kemudian dia berkata, Gong Yuan benar-benar merindukanmu juga. Mereka berselingkuh. Inilah yang dipikirkan semua orang di sekitarnya pada saat ini. Xiaoxiao, Anda menyukai Ming Ungu ini. Gong Yuan tersenyum ketika berkata, jangan khawatir, kakak senior akan membantu Anda mendapatkannya. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, Gong Yuan berbalik untuk melihat Yang Ye, dan ketika dia melihat Yang Ye masih berdiri di sana, alisnya segera terangkat ketika dia berkata, apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Aku melakukannya. Yang Ye mengangguk, dan kemudian dia melirik Su Xiaoxiao dan berkata, menurut rumor, Istana Bunga melarang murid-muridnya untuk menjalin hubungan. Jadi, mengapa bagiku seolah-olah api gairah membakar antara kalian berdua? Apa, Great Beauty Su? Apakah kamu tidak khawatir akan dihukum oleh aturan Istana Bunga? Haha, Qin Siwei tiba-tiba meraung dengan tawa dan berkata, adik kecil, Anda benar-benar bodoh dan kurang informasi. Meskipun Istana Bunga melarang murid-muridnya untuk memiliki hubungan, itu tidak menahan mereka. Lagi pula, wanita juga harus memuaskannya, kan? Sederhananya, para murid Istana Bunga dilarang jatuh cinta, tetapi mereka bisa tidur dengan laki-laki. Memahami. Yang Ye tiba-tiba memahami, dan kemudian dia memandang Su Xiaoxiao dan Gong Yuan saat dia berkata, dengan kata lain, kalian berdua seperti pelacur dan pelanggan. Ketika mereka mendengar ini, semua orang di sekitarnya tidak bisa menahan tawa, dan beberapa bahkan berbalik dan mulai tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Su Xiaoxiao berubah suram, sementara energi yang sangat besar dalam tubuhnya melonjak, dan dia sepertinya berniat untuk menyerang tetapi takut akan sesuatu. Gong Yuan, di sisi lain, tidak takut apapun. Telapak tangan kanannya terbuka, dan membawa angin kencang yang kuat saat menamparkan keras kepala Yang Ye. Itu adalah pertama kalinya dia dihina di depan umum. Niat membunuh melintas di mata Yang Ye. Tepat ketika dia hendak menghunus pedangnya, cambuk hitam pekat merobek udara saat tiba di depan Yang Ye, dan kemudian ia melingkar ke telapak tangan yang turun ke arahnya. Ekspresi Gong Yuan berubah, dan dia tidak ragu-ragu untuk menarik telapak tangannya, dan kemudian kaki kanannya dengan cepat menginjak tanah untuk mendorongnya kembali dengan eksplosif. Setelah mundur sejauh 30 meter, Gong Yuan menatap Qin Siwei saat dia berkata dengan suara rendah, The King Realm. Siapa kamu? Ekspresi semua orang di sekitarnya berubah ketika mereka mendengar ini. Mereka semua tidak pernah membayangkan bahwa wanita ini dengan tubuh menggerahkan akan benar-benar menjadi ahli Realm Raja. Selain itu, mereka yang telah membangkitkan pikiran jahat sebelumnya bahkan ketakutan sampai mereka berkeringat dingin. Untungnya, Gong Yuan telah menyerang dan membuat wanita ini melakukan serangan balik. Jika tidak, mereka akan benar-benar pergi dan mendekati kematian. Gumpalan rasa takut melintas di mata Su Xiaoxiao. Meskipun dia telah bertarung dengan seorang ahli Realm Raja, dia hanya bertarung satu, dan dia tidak pada tingkat mampu mengalahkan seorang ahli Realm Raja sementara di alam surga pertama. Qin Siwei mengayunkan cambuk di tangannya dan berkata sambil tersenyum, kaulah yang meminta suamiku untuk memutuskan lengannya sendiri sekarang. Meskipun dia tersenyum, itu membuat orang lain bergidik ketakutan. Yang lain di sekitarnya tercengang. Suami, keindahan di Realm Raja ini sebenarnya adalah sahabat Dao dari orang ini di alam mortal. Apakah ini legenda menempelkan bunga yang indah di tumpukan kotoran? Kelopak mata Gong Yuan berkedut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Raja Realm Profounder dan Mortal Realm Profounder ini sebelum dia benar-benar akan menjadi Dao Companions. Ujung-ujung mulutnya segera bergerak ketika dia memaksakan senyum dan berkata, itu lelucon. Lelucon. Qin Siwei tersenyum dan berkata, lalu aku akan membuat lelucon juga. Anda memutuskan lengan Anda juga, dan kemudian saya akan membiarkan Anda pergi. Baik. Haha, tepat pada saat ini, suara tawa menderu terdengar dari jauh. Semua orang memandang ke sumber tawa. Mereka melihat seorang pria bepergian dengan cepat, dan dia tiba di sini dalam waktu kurang dari beberapa saat. Seorang ahli Realm Raja, gumpalan rasa takut muncul di wajah semua orang di sekitarnya. Gong Yuan mengungkapkan ekspresi senang ketika dia melihat pria ini, dan dia mengepalkan tinjunya kepada pria itu dan berkata, kakak senior Suyan. Pria yang dipanggil Suyan mengangguk, dan kemudian dia memandang Qin Siwei dan berkata, kamu ingin murid dari sekolah asal saya memutuskan lengannya sendiri. Sentimen yang terdengar sangat bagus. Petik 2. Qin Siwei tersenyum dan baru saja akan berbicara ketika Yang Ye menarik tangannya dari samping dan menggelengkan kepalanya padanya. Dia tidak berniat membuat permusuhan dengan anggota sekolah asal karena targetnya hanya para murid perempuan dari Istana Bunga. Selain itu, dia tidak dapat membunuh wanita itu di sini. Karena seperti itu, lebih baik untuk menjatuhkan masalah dan menunggu kesempatan muncul. Qin Siwei sedikit mengangguk, dan kemudian menarik diri untuk berdiri di sisi Yang Ye. Dia tampak lemah lembut dan patuh, dan itu membuat orang lain di sekitarnya merasa sangat iri. Pria bernama Suyan melirik tajam ke Yang Ye dan Qin Siwei, dan kemudian dia memimpin yang lain dari sekolah asal ke samping.
Dia sedikit takut pada pasangan pria dan wanita ini juga. Karena pria dan wanita itu jelas-jelas menyadari bahwa mereka berasal dari sekolah asal, namun pasangan ini masih berani berbicara seperti itu. Jadi, mereka idiot atau memiliki kartu truf yang memungkinkan mereka menjadi sombong. Sangat jelas bahwa wanita di hadapannya bukan idiot, jadi dia tentu saja yang terakhir. Meskipun dia tidak takut, dia tidak ingin pergi mencari masalah tanpa alasan. Bagaimanapun, makam Kaisar Zhou adalah tujuan sejati mereka. Su Xiaoxiao melirik Yang Ye sementara gumpalan cahaya dingin melintas di matanya, tapi cahaya dingin ini tersembunyi dengan sangat baik. Itu adalah pertama kalinya dia dipermalukan di depan umum. Tentu saja, dia tidak akan bergerak melawan mereka sekarang. Namun, begitu kakak seniornya tiba, maka dia pasti akan melampiaskan amarahnya. Bab 120. Adik kecil, Anda ingin membunuh wanita itu dari sebelumnya. Qin Siwei menatap Yang Ye saat dia bertanya dengan nada serius. Yang Ye sedikit terkejut karena dia menyembunyikan niat membunuh dengan sangat baik pada waktu itu, dan dia tidak pernah menyangka wanita ini akan memperhatikannya. Jadi, dia tidak menyembunyikannya dan mengangguk. Qin Siwei berkata dengan suara rendah, adik kecil, kakak perempuan tidak tahu permusuhan seperti apa yang Anda miliki dengannya, atau istana bunga. Tetapi kakak ingin memberitahu Anda bahwa bahkan jika Anda ingin membunuhnya, Anda tidak dapat melakukannya secara terbuka, dan itu sama untuk sekolah asal. Karena begitu Anda membunuh mereka, atau sekte mereka mengetahuinya, maka Anda pasti akan menghadapi konsekuensi serius. Bagaimana jika mereka yang menyerang lebih dulu? Kata Yang Ye dengan senyum di wajahnya. Itu masih sama, kata Qin Siwei, kecuali dukungan Anda tidak kalah dengan istana bunga dan sekolah asal. Yang Ye tersenyum dan tidak berbicara lebih jauh. Sebenarnya, ketika murid sekolah asal itu menyerang sebelumnya, dia sudah siap untuk mengakhiri Gong Yuan dan Su Xiaoxiao. Sayangnya, dia terhalang oleh Qin Siwei. Jelas, Qin Siwei telah melihat niatnya. Jadi, dia sama sekali tidak menyelamatkannya ketika dia menyerang, dan dia menyelamatkan sepasang pria dan wanita yang berdiri di hadapannya. Meskipun budidayanya hanya di peringkat ke-9 dari alam mortal, jika dia mengeksekusi teknik Gale Steps, memanfaatkan dorongan dari Swift Sauce dan Sword Intent, dan meluncurkan serangan kejutan, maka dia sangat percaya diri dengan kemampuannya untuk mengakhiri salah satunya dengan satu serangan pedang. Tapi itu sangat jelas bahwa Qin Siwei tidak ingin dia melakukannya di sini. Namun, dia tidak keberatan karena dia memiliki lebih banyak peluang setelah mereka memasuki makam Kaisar Zhou. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan semua ini, dan kemudian dia menutup matanya dan menunggu kedatangan orang yang akan membuka makam. Sebelumnya, dia mengetahui dari percakapan orang lain bahwa seseorang akan datang untuk membuka makam Kaisar Zhou, dan yang harus dia lakukan sekarang adalah menunggu. Qin Siwei melirik Su Xiaoxiao yang sedang mengobrol secara intim dengan Gong Yuan, dan kemudian dia melirik Yang Ye sebelum matanya menunduk sementara dia tampaknya sedang merenungkan sesuatu. Saudara senior Wei Ran, apakah dia benar-benar Yang Ye? Di pintu masuk istana kekaisaran, salah satu murid dari Sekte Pedang bertanya kepada saudara senior yang berdiri di depannya. Pria muda bernama Wei Ran mengangguk dan berkata, setelah dia langsung memusnahkan Liu Qingyu dengan satu serangan pedang hari itu, dia tidak membuat penampilan lain di Sekte Pedang. Saya tidak pernah menyangka dia benar-benar datang ke sini. Petik 2. Apakah dia benar-benar langsung memusnahkan Liu Qingyu yang sudah berada di alam surga pertama? Nada suara pemuda yang mengajukan pertanyaan sebelumnya sedikit diragukan. Wei Ran melirik Yang Ye dengan tatapan yang rumit dan berkata, aku menyaksikannya dengan kedua mataku sendiri. Menurut saudara senior Qin Feng, Yang Ye bahkan tidak menggunakan kekuatan penuh ketika dia bertarung dengan Liu Qingyu hari itu. Selain itu, saudara senior Qin Feng juga mengatakan bahwa jika Yang Ye menantang peringkat pengadilan luar pada waktu itu, maka Yang Ye pasti tidak akan menjadi masalah bagi Yang Ye untuk masuk 10 besar dengan kekuatannya. Tentu saja, dia mungkin yang pertama sekarang. Petik 2. Yang Ye secara alami bukan wajah yang asing bagi mereka semua yang dulunya adalah disciples pengadilan luar karena Yang Ye adalah eksistensi yang memiliki potensi yang melampaui, wanita iblis. Yang pertama di peringkat pengadilan luar. Pria muda itu berkata dengan suara rendah, dengan kata lain, dia dapat dianggap sebagai ahli nomor 1 di pengadilan luar pedang sekte kita. Belum lagi pengadilan luar, mungkin ada banyak murid pengadilan negeri yang tidak cocok untuknya. Kata Wei Ran dengan suara berat. Pemuda itu dari sebelumnya bertanya, kakak senior Wei Ran, haruskah kita pergi dan menyambutnya? Wei Ran ragu-ragu sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia seharusnya memperhatikan kita sebelumnya. Karena dia tidak datang untuk menyambut kami, maka saya pikir dia tidak ingin ada hubungannya dengan kami atau dia tidak bisa karena suatu alasan. Jadi, kita harus menunggu dan melihat saja. Petik 2. Seiring dengan berlalunya waktu, semakin banyak orang yang tiba di sini, dan lautan orang telah terbentuk di alun-alun sebelum pintu masuk ke istana kekaisaran. Setidaknya ada lebih dari 10.000 orang di sini, dan selain sekolah asal, istana bunga, dan sekte pedang, ada juga murid dari Akademi Kekaisaran Grand Qin dan berbagai klan di kekaisaran. Tiba-tiba,
Mata Yang Ye yang semula bermeditasi dengan mata tertutup telah terbuka, dan kemudian dia mengulurkan tangannya untuk menarik tangan Qin Siwei sebelum dia berbalik dan menuju ke arah tertentu. Meskipun Qin Siwei tidak mengerti mengapa Yang Ye tiba-tiba melakukan ini, dia tidak melawan dan membiarkan Yang Ye menarik tangannya dan berjalan menuju sudut di sebelah kanan. Tepat ketika Yang Ye dan Qin Siwei baru saja meninggalkan momen singkat, seorang pria berjanggut keriting muncul tidak terlalu jauh dari tempat Yang Ye dan Qin Siwei berdiri sebelumnya. Pria berjanggut keriting menyapu sekelilingnya dengan tatapannya, dan seulas kebingungan muncul di matanya ketika dia tidak memperhatikan Yang Ye dan Qin Siwei. Tepat pada saat ini, seorang pria parubaya tiba di sisi pria berjanggut keriting. Pria berjanggut keriting itu melirik pria parubaya itu sebelum dia mendengus dingin, dan sosoknya melintas sebelum dia menghilang di tempat. Pria parubaya menyapu sekitarnya dengan tatapannya. Sebelumnya, dia merasakan aura Yang Ye dan Qin Siwei, tetapi karena alasan yang tidak diketahui, aura mereka menghilang begitu dia tiba di sini. Setelah beberapa saat, sosok pria parubaya itu melintas dan menghilang juga di tempat. Dalam bayang-bayang di sudut dinding, Qin Siwei dan Yang Ye ditekan satu sama lain. Keduanya menahan napas dan mendengarkan dengan penuh perhatian sementara penghalang cahaya ungu menutupi mereka berdua. Setelah sekitar 15 menit berlalu, bulu valet di bahu Yang Ye melambaikan cakar kecilnya, dan cahaya valet menghilang. Ming Ungu mengangguk dengan kepala kecilnya pada Yang Ye, dan Yang Ye itu membuat Yang Ye menghela nafas lega. Qin Siwei bertanya dengan suara rendah. Mereka sudah pergi. Yang Ye mengangguk dan berkata, sebelumnya, lelaki kecil itu mengatakan kepada saya bahwa Divine Sense seseorang sedang memindai ke arah kami. Jadi, saya menarik Anda bersama saya dan pergi. Untungnya, cahaya ungu orang kecil itu mampu mengisolasi kita dari rasa surgawi itu. Kalau tidak, kita akan berada dalam masalah besar hari ini. Segera setelah dia selesai berbicara, Yang Ye mengulurkan tangannya dan menggosok kepala lelaki kecil itu, dan dia berkata, aku harus berterima kasih lagi kepadamu kali ini. Ming Valet berkedip, dan kemudian menyentuh wajah Yang Ye dengan cakar kecilnya seolah-olah mengatakan dia tidak perlu berterima kasih. Gumpalan kasih sayang melintas di mata Qin Siwei ketika dia melihat bulu valet begitu, manusia, dan dia bertanya. Adik kecil, katakan kakak jujur. Apakah itu benar-benar Raja Binatang Buas atau tidak? Yang Ye tersenyum, dan kemudian dia menatap bulu valet dan berkata, Little fellow, katakan padanya apakah Anda seorang Raja Binatang Buas atau tidak? Ming Valet memandang Qin Siwei, dan kemudian ia menggelengkan kepalanya yang kecil. Qin Siwei senang, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengulurkan tangannya dengan maksud merangkul bulu valet. Namun, Ming Valet tidak mau dipeluk olehnya, dan itu hanya berkedip sekali sebelum muncul di bahu Yang Ye. Adik kecil, minta itu untuk membiarkan aku memeluknya, dan kemudian aku akan membiarkanmu memelukku. Baik. Yang Ye, petik 2 titik. Petik 2. Keduanya kembali sekali lagi ke depan istana kekaisaran, tetapi kali ini mereka jauh lebih berhati-hati dan bersembunyi tepat di belakang kerumunan. Selain itu, mereka berubah menjadi pakaian yang berbeda. Jadi, ketika ditambah dengan kehadiran bulu ungu untuk mengisolasi rasa surgawi orang lain dari mereka, mereka sementara aman. Setelah sekitar 2 jam berlalu, seorang pria parubaya melintas dari jauh. Ketika mereka melihat pria parubaya itu, suasana yang awalnya riuh di sekitarnya langsung tenang. Karena ada sepasang sayap yang terbentuk dari energi yang sangat besar di punggung pria parubaya itu, dan ini adalah tanda ahli Realm Spirit. Tatapan pria parubaya itu perlahan-lahan menyapu kerumunan di bawahnya sebelum akhirnya berhenti pada anggota sekolah asal. Ketika mereka melihat pria parubaya itu melihat ke atas, para anggota sekolah asal buru-buru membungkuk kepada pria parubaya itu. Pria parubaya itu mengangguk sebelum dia berkata dengan suara nyaring, semuanya, aku penatua sekolah asal, dan namaku Su King. Saya juga orang yang bertanggung jawab untuk membuka makam Kaisar Zhou kali ini. Makam Kaisar Zhou dibuka setahun sekali. Siapapun dapat memasukinya, dan ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, sehingga setiap orang akan dapat memperoleh sesuatu. Ini adalah pertemuan yang kebetulan bagi kalian semua. Namun, jika ada yang menemukan batu energi kelas atas atau segel Kaisar Zhou, silakan serahkan. Tentu saja, kami akan memberikan kompensasi yang sesuai. Petik 2. Semua orang yang hadir di sini mengangguk dan setuju. Tentu saja, tidak diketahui apakah persetujuan mereka tulus. Batu energi kelas atas, segel Kaisar Zhou. Yang Ye berbalik dan bertanya pada Qin Siwei. Aku tahu tentang batu energi, tapi apa batu energi kelas atas dan segel Kaisar Zhou? Qin Siwei terbiasa dengan ketidaktahuan Yang Ye, dan dia segera menjelaskan. Batu energi kelas atas berkali-kali lebih baik daripada batu energi biasa. Misalnya, jika energi yang sangat besar dalam seorang pakar Realm Raja benar-benar habis, maka mungkin perlu 100 batu energi biasa untuk diisi ulang. Selain itu, akan membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 4 jam untuk menyerap sepenuhnya. Namun, jika batu energi kelas atas digunakan, maka hanya satu akan cukup, dan itu akan memakan waktu sekitar setengah jam paling banyak. Petik 2.
Itu harta karun. Yang Ye sedikit tergoda ketika mendengar ini. Ini seperti versi energi Stone yang diperkuat. Dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan bertanya. Karena ada batu energi kelas atas di sini, lalu mengapa tidak anggota dari 6 kekuatan besar dan Grand King Empire masuk ke sana sendiri? Saya berbicara tentang mengirim ahli luar biasa ke dalamnya seperti ahli Spirit Realm. Petik 2. Karena hanya para pro-founder di alam raja atau di bawah ini yang bisa memasuki makam Kaisar Zhou. Adapun alasannya, saya kira itu karena kesepakatan yang dibuat di antara mereka atau mungkin ada beberapa rahasia di makam itu. Bagaimanapun, saya tidak benar-benar tahu alasannya, jadi jangan tanya saya. Kakak tidak tahu segalanya. Qin Siwei berbicara dengan sedikit marah. Yang Ye baru saja akan mengatakan sesuatu. Namun, tepat pada saat ini, ahli Realm Spirit, Su King, menarik jimat dan melemparkannya ke pintu masuk istana kekaisaran. Jimat itu meledak terpisah begitu terbang ke udara. Seiring dengan gemuruh ledakan, cahaya tanda jimat di dinding istana kekaisaran segera redup. Pada saat yang sama, banyak orang bersorak sebelum mereka menuju pintu masuk istana kekaisaran.